Udah kerja di luar kota lebih dari setahun, kali ini pulang lebih awal. Pasti istriku senang banget. Liu Shu, kok pulang lebih awal sih? Wang Erhu, berani-beraninya kamu main sama istriku. Gue lawan lo. Wang Erhu, lepasin gue. Xiaoping. Liu Shu, diam saja dan terima nasib, kebetulan bisa klaim. Asuransi jiwa besar yang gue beliin buat lo. Tenang dulu, mikirin anak kita, dia masih kecil. Anak lo yang udah lo besihin belasan tahun, ternyata anak gue. Nanti, anak lo ganti marga ikut gue, rumah lo. Gue yang tinggal, istri lo, gue yang tidurin. Gimana kalian bisa perlakuin gue kayak gini, Xiaoping? Lo dulu pernah nyelamatin nyawa gue, lo bukan orang kayak gini. Lo gak nyangka kan, waktu lo jatuh ke air, yang nyelamatin lo. Adik cewek gue yang bodoh itu. Xiao Xiaofeng. Gak nyangka lo bodoh banget, langsung salah ngira orang. Bikin gue ngakak banget. Sayangnya, adik cewek gue yang bodoh ini naksir diam-diam seumur hidup, lo baru nyadar. Dia udah sakit, tapi gak apa-apa, di jalan akhirat. Ada lo temenin dia juga bisa tenang, permintaan terakhirnya kesampean. Xiao Fang. Ternyata Xiao Fang yang nyelamatin gue. Kalau dulu gue milih Xiao Fang, pasti gak akan kayak gini hasilnya. Terima nasib aja. Kalian berdua pasangan brengsek. Kalau bisa ulang lagi, gue pasti gue hukum kalian berdua sampai mati. Jangan tidur dengan saudara Shushu. Udah sampai rumah pengantin. Ini, gue hidup lagi di hari pernikahan. Gue beneran hidup lagi, dan bawa smartphone. Apa yang kamu lakukan? Kakak Xiaoping masih nunggu lo. Kali ini, balas budi setitik dengan sepanjang sungai, balas dendam nyawa. Pasti gue balas 100 kali lipat. Kakak ipar, cepetan turun. Xiao Fang, Xiao Fang. Lo masih muda banget. Kakak ipar, lo ngomong apa sih? Apa yang dilakukan saudara Shu? Kenapa kau? Lagi mesra-mesraan, bikin malu dilihat orang. Gak apa-apa kakak ipar pasti salah orang, semua orang udah pada dateng. Tinggal nunggu lo. Harus selesain Zhao Xiaoping dulu. Xiao Fang, kali ini, gue pasti pilih lo. Shu, kamu masih ngantuk ya? Kok ngomong gak jelas sih? Aneh banget, ngomongin pilihan apa sih? Datang, pengantin pria datang. Shu, akhirnya kamu datang. Semua orang udah nungguin kamu. Shu, kamu ngapain sih? Angpau aja belum dikasih, udah mau ketemu pengantin perempuan. Ayo dong, Angpau. Iya dong, Shu, kamu gak fair deh, Shu. Anak buah Wang Erhu semua. Kira aku nggak tahu kenapa kalian ngehalangin aku? Kamu kok di sini? Salah jalan pas mau ke toilet, nggak boleh ya? Shu, pertama kali ke sini, nggak tahu jalan itu wajar. Kamu ini apa kamu selingkuh sama aku? Bisa jadi beneran. Maksudnya apa sih? Kamu punya bukti nggak ngomong sembarangan? Nggak tahu diri ya, Lapisan. Lapisan. Minta maaf sambil berlutut. Kamu berlutut. Dengar nggak? Berlutut. Semua jangan lihat-lihat, keluar. Keluar.
Kamu mau berlutut atau enggak? Mau atau enggak? Mau berlutut atau enggak? Shu, jangan bikin malu di depan orang. Minta maaf aja udahan. Tadi banyak orang. Aku salah. Shu, lihat kamu pengecut banget. Shu. Ayo Shu, bangun sini. Aduh. Kali ini aku nggak akan jadi pengecut lagi. Lihat aku tangkap basah kalian di kasur. Cepat minggir. Ngapain sih? Sikapmu gimana sih? Maksudnya apa? Nggak kasih angpau udah mau masuk. Maksudmu apa Shu? Angpau aja nggak dikasih. Nggak boleh masuk. Pasti kakak ipar mau ke toilet. Kakak ipar, toiletnya di sana. Maksudnya apa sih beneran? Orang ini gimana sih? Kakak ipar, kamu ngapain? Xiao Fang. Dengar penjelasanku. Aku tahu kamu buru-buru mau ketemu kakakku. Tapi kamu nggak bisa masuk paksa. Jendela kamarnya di sana. Kamu bisa lihat diam-diam. Makasih Xiao Fang. Aduh, pelen-pelen. Di perutnya. Ada anakmu loh. Baik, kakak terlalu terburu-buru. Kakak, pelan-pelan ya. Kak Hu, menurutmu Liu Shu tidak akan tahu, kan? Takut apa? Anak itu pengecut, bahkan jika ketahuan pun, dia tidak berani berteriak. Tidak hanya berani berteriak, nanti aku akan memperlihatkannya ke seluruh desa. Pasangan mesum, hari ini aku akan membuat kalian kehilangan muka di desa ini. Kak Shu sudah kembali, sudah siapkan angpau belum? Semua orang sudah menunggu. Ayah, betul. Jangan harap dapat angpau. Tapi aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuk kalian. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kalian sanggup menerimanya. Kak Shu, ini tidak adil. Mana ada tidak kasih angpau? Lalu langsung minta lihat pengantin. Aduh, semuanya, dengarkan aku sebentar. Kak Shu kan memang tidak punya uang, bisa dimaklumi. Kita tidak dapat angpau, tidak apa-apa. Mari kita ganggu pengantin pria, setuju? Setuju. Setuju. Ganggu pengantin pria. Bodoh. Kak Shu, hari bahagia kok wajahmu muram? Ayah Kek Shu, tersenyumlah Kek Shu. Asyik. Asyik. Eo. Cantik sekali Kak Shu. Hari bahagia kok wajahmu muram? Tersenyumlah dong. Tersenyumlah, Kak Shu. Kok malah mukul orang sih? Berani mukul aku? Kau hila. Hari bahagia kok wajahmu muram? Liu Shu mukul orang, tidak berperi kemanusiaan, mau bunuh orang. Orang ini bagaimana sih? Jumal bercanda. Kau malah marah. Siapa yang marah? Aku juga bercanda. Mau aku bercanda denganmu juga? Orang lain nikah diganggu pengantin pria. Lihat itu Xiao Su di ujung desa. Dulu diganggu sampai tidak bisa punya anak. Dia tidak marah. Dia tidak berani melawan, bukan berarti ini benar. Dengarkan. Siapa yang mengganggu hari ini? Akan kuganggu balik. Semua tenang dulu. Tenang, Kak Shu. Seberapapun benarnya kau memukul Hu Peng sampai begini, harus ada tanggung jawab. Jangan lupa, Hu Peng adalah saudara dekat Wang Erhu. Aduh, dia memang saudara dekat Wang Erhu. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Sudah takut kan? Aku nggak akan susah-susah kasih warga sini. Satu orang satu kali sujud, terus kasih angpau gede. Urusan selesai. Kalau enggak, jangan salahin aku panggil Hugel. Kamu yang bilang ya, cepat panggil dia. Jujur aja, hari ini bahkan Wang Erhu dateng. Aku tetap bakal gebukin. Siapa yang berani gebukin aku? Hugo, kok langsung keluar? Kamu nggak takut urusanmu sama Xiao Pingjia? Kita Wenjia. Santai, Liu Shu itu pengecut.
nggak berani ngomong. Tapi aku lihat dia hari ini aneh. Udah deh, Hugo. Liu Shu bilang mau gebukin aku. Dia mau gebukin kamu juga. Oh, maksudnya gimana? Kamu mau adu sama aku? Perlu aku adu sama kamu? Bukannya kamu sama Xiao Xiaoping? Udah selesai aduan? Maksudnya apa? Maksudku, Wang Erhu barusan di dalam. Selingkuh sama Xiao Xiaoping. Aku udah lama curiga mereka berdua. Omong kosong. Ada baktinya? Asal ngomong aja, kurang ajar ya. Ini bukan pertama kali mereka kayak gini. Bahkan anak di perut Xiao Xiaoping. Punyanya Wang Erhu. Di hari pernikahan orang, dia masih mainin istri orang. Wang Erhu ini keterlaluan banget sih. Ayo bener. Siapa yang lo bilang keterlaluan? Ada baktinya? Asal ngomong. Liu Shu, aku susah payah. Hamilin buat kamu ngomong apa sih? Pernikahan ini nggak jadi. Aku cuma pergi bentar kok udah ribut lagi. Jeff lagi gak enak badan jadi ngomong sembarangan, jangan dipikirin. Gimana nggak dipikirin? Deming Jia, ambil dulu. Dia malah gini, sekarang nggak mau tanggung jawab. Malah fitnah aku selingkuh. Mending mati aja. Jeff ngomong apa sih? Cepat minta maaf sama Jeff. Aku nggak mau minta maaf, anak di perutnya bukan punyaku. Kalian berdua pelacur, mau buktikan? Aku punya. Katanya punya bukti? Tunjukin dong. Aku punya rekaman mereka selingkuh. Masa sih ada? Rekaman itu buat syuting film, teknologi tinggi. Lo baca koran doang udah berani ngaco ya? Kalau hari ini lo beneran punya, aku bakal sujud. Liu Shu, kamu salah minum obat ya? Ngomong sembarangan aja. Dengar nih, warga desa percaya nggak? Kalau dia nggak ngomong soal rekaman, aku mungkin percaya. Jangan sendiri-sendiri gila, buang-buang waktu warga desa. Aku sarankan kamu langsung sujud, minta maaf sama aku. Kalau enggak, kabar ini tersebar. Lihat aja kamu bisa hidup di desa ini. Jangan gitu. Kakak ipar cuma bercanda. Sujud MAH nggak usah deh. Xiao Fang, aku nggak bercanda. Aku beneran punya rekaman mereka selingkuh. Kakak ipar, jangan ngomong sembarangan lagi. Mereka yang buat film pakai apa? Kamera atau film? Kamu punya barang kayak gitu mana? Ayolah. Xiao Fang, jangan buru-buru. Aku beneran punya rekaman. Tunggu bentar, nanti aku tunjukin, kamu pasti tahu. Gimana mau percaya sama kamu? Liu Shu, jangan banyak bacot, nggak mau minta maaf ya? Kalian yang selingkuh, pasti kenapa buat apa? Jangan lupa, rumah leluhur kalian. Masih jadi jaminan di tanganku, percaya nggak aku jual? Aku bikin kamu ngemis di jalan. Hampir lupa soal ini. Di kehidupan sebelumnya, aku karena urusan rumah. Gak berani berantem sama dia, kali ini harus cari cara. Rebut kembali. Cepat sujud, aku nggak ada waktu buat buang-buang waktu. Jangan buru-buru. Mending kita taruhannya di tanganku. Ada rekaman atau enggak? Maksud kamu apa? Kamu nggak percaya aku punya rekaman? Mending kita taruhan aja. Kalau aku punya rekaman, kamu kembalikan surat tanah. Kalau enggak, aku terserah kamu. Apa? Shu, kamu gila ya? Wang Erhu bukan orang baik. Kamu nggak bisa nakutin dia. Santai aja, kalau kamu nggak berani taruhan. Mengaku aja pengecut, masih bisa. Taruhan, kenapa enggak? Kebetulan di rumah. Kurang anjing penjaga. Surat tanah ada di sini, kalau kamu bisa tunjukin rekaman. Aku akui kalah, tapi kalau nggak bisa, hari ini aku ikat kamu pergi. Ini lebih seru dari nikah. Jangan begitu. Kakak ipar tidak bermaksud begitu. Lepaskan dia. Tidak mungkin, ini dia yang mengajukan sendiri. Hari ini, aku akan mengajarinya sopan santun. Kakak ipar, ini maksudnya apa? Kakakku sedang hamil. Lebih baik kamu menikahinya dengan damai. Xiao Fang, percayalah padaku. Anak dalam kandungan kakakmu bukan milikku. Aku tidak peduli lagi padamu. Xiao Fang, Mau lari? Cari rantai. Siap? lepaskan. Tidak mau. Aduh. Aku tidak mau main lagi. Aku akan keluarkan rekamannya. Biar kamu kalah dengan puas. Siapa yang mengacau di pernikahan putriku? Ayah, ibu, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Astaga, awalnya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Liu Shu ini, hari ini dia gila, mulai menyebarkan fitnah. Aku dan Wang Erhu punya hubungan gelap, bahkan bilang, anak dalam kandunganku bukan miliknya. Kalau ini tersebar, bagaimana aku bisa hidup? Liu Shu, kamu benar-benar bilang begitu. Benar, aku mengatakan yang sebenarnya. Liu Shu, bibi jantungnya tidak kuat. Jangan asal bicara. Liu Shu, sebagai pria kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu menuduh Xiaoping, ada buktinya? Tentu, aku punya rekaman perselingkuhan mereka. Jangan banyak bicara. Rekaman jelek itu sudah kamu omongkan lama. Kalau memang ada, tunjukkan. Jah, tunggukan. Aku rasa kamu hanya membual. Tidak bisa menutupi lagi. Kamu sungguh tidak tahu malu. Di desa ini, aku yang pertama akan memandangmu rendah. Liu Shu, kalau kamu tidak suka dengan kami, katakan langsung. Menyebarkan fitnah ke calon istri. Apakah kamu pria sejati? Benar.
Ngomongin rekaman, teknologi tinggi dari koran. Kami rakyat biasa, mana mungkin punya. Kalau begitu, kalian pernah lihat ini? Apa ini? Bersinar juga, kelihatan seperti teknologi tinggi. Kurang pengalaman? Ini cuma pecahan genteng. Diberi gambar, jadi tidak dikenali. Bawa pecahan genteng mau menipu kami. Kira kami sebodoh kamu? Tunggu saja. Liu Shu, putriku kubesarkan sendiri. Mana mungkin dia melakukan perselingkuhan yang memalukan ini? Apakah itu Xiaoping? Kalau aku Zhao Xiaoping selingkuh, seluruh keluargaku ditabrak mobil. Dengar, Liu Shu, keluarga kami Sao, selalu menjunjung tinggi kejadian. Bahkan aku dan ibunya memberinya contoh. Kalau dia benar-benar melakukan hal seperti ini, kami akan sujud dari sini sampai ke kolam ikan. Lalu terjun dan tenggelam. Ini janjiku padamu, Paman Sao Tian. Jangan marah dulu, biar aku yang menghajarnya. Di mana buktimu? Tanjakan. Lemparkan keskibi ke wayahku. Kaku, rantainya. Cepat merangkak. Aku akan mengikatmu dengan rantai. Kenapa kalian buru-buru? Aku akan tunjukkan sekarang. Taman hiburan utama Yaomen resmi dibuka, peri kecil sedang membagikan kartu. Harus menonton iklan selama 30 detik. Sebelum bisa melanjutkan menggunakan pemutar ini. Hah? Apa ini? Maaf, sebentar lagi selesai. Kamu mempermainkan kami, ya? Jangan buru-buru, sebentar lagi selesai. Ini sama saja mempermainkan kami seperti monyet. Ini sangat menyebalkan. Aduh. Ibu, jangan marah. Tenangkan diri, Liu Shu. Kalau hari ini kamu membuat ibuku sakit, aku tidak akan berhenti sampai padamu. Liu Shu, kamu keterlaluan. Aku beritahu kamu. Pernikahan hari ini dibatalkan, tapi aku harus jelaskan. Keluarga Sao tidak mau kamu, si manis. Benar, orang macam apa ini? Baru saja memaki anak perempuan orang, lalu membuat ibunya marah seperti ini. Aku tidak akan memberikan uang angpau, si manis, benar. Aku juga harus minta uang angpauku kembali. Aku juga harus minta kembali. Tenang saja, semua. Hari ini biar aku yang menghajarnya. Waduh. Apa ini? Apa ini? Keduanya ini. Ini benar, aduh. Bagaimana? Kalian berdua masih mau berkata apa? Ini tidak mungkin, ayah ibu, percayalah padaku. Yang di atas ini bukan aku. Ini. Orang ini mirip sekali denganmu. Masih bilang bukan kamu? Ya, itu aku, tapi... Tapi apa? Aku dan ibumu sejak kecil mengajarimu sopan santun. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang memalukan seperti ini? Xiaoping, cepat ceritakan pada ibu. Apakah kamu memiliki kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? Dulu kamu bukan anak seperti ini. Iya, Bu. Aku benar-benar punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Ayah, itu Wang Erhu, dia memaksaku. Apa? Kamu ngomong apa sih? Hari ini Wang Erhu masuk dengan membawa pisau. Mengancamku, memaksaku untuk tidur dengannya. Bilang kalau aku tidak tidur dengannya, dia akan menikamku. Aku baru seperti ini. Wang Erhu. Kamu sangat tampan. Aku apa? Wang Erhu, kamu masih keras kepala. Semua warga melihat, kamu tidak akan bisa mewujudkan niatmu. Orang macam apa ini? Lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Apakah kamu masih punya hati nurani? Benar. Ayah, kamu harus percaya padaku kali ini. Aku benar-benar dipaksa oleh Wang Erhu hari ini. Baru tidur dengannya. Hanya kali ini. Kaku, pelan-pelan, di perutku. Ada nakmel. Baik, Kak terlalu terburu-buru. Kak akan pelan-pelan. Aduh, Dua orang ini. ibu. Aku tidak apa-apa. Kahu, kamu pikir Liu Shu tidak akan tahu? Takut apa? Anak itu sangat pengecut. Kalau kamu ia dan berteriak. Jangan lepaskan. Semua warga melihat, jangan sembarangan. Ini apa? Aku belum pernah melihatnya di kota. Ilmu hitam. Ini pasti ilmu hitam. Jangan percaya padanya. Anak ini mungkin mencari sesuatu. Palsu Sun Wukong. Ayah, palsu. Kalau aku jujur, mereka pasti tidak percaya. Lebih baik ikuti saja omongannya. Siapa bilang ini ilmu hitam?
Apa ini? Dulu aku bertemu dengan seorang ahli, namanya Master MA. Dia melihat ada jodoh denganku, lalu memberikan benda pusaka ini padaku. Menyuruhku menghukum yang jahat dan membela yang baik. Pantas saja. Hahaha. Kamu bersumpah dengan nyawa seluruh keluarga. Kamu terlalu kejam. Kalau bukan karena Liu Shu, ada benda pusaka dari Master, kita pasti sudah dibohongi oleh pasangan ini. Tidak, ayah. Dengarkan penjelasanku, ayah. Masih mau menjelaskan apa? Keluarga Shao bagaimana bisa memiliki anak durhaka sepertimu? Liu Shu. Aduh, ini semua salah paham. Pasangan muda ini hanya bertengkar sedikit. Wajar saja. Dengar kata tante, kita nikah dulu ya. Pak Tua, cepat bilang sesuatu dong. Xiao, barusan paman bercanda kok. Kita kan satu keluarga, jangan sampai orang lain lihat. Keluarga kita jadi bahan tertawaan, kan? Kasih muka dong sama paman. Hari ini kita anggap selesai ya. Paman Xiaotian, ini kan kata-kata paman sendiri. Batali nikahannya, lagian urusan anak paman yang berantakan. Warga juga udah pada lihat, gimana mau selesai? Liu Shu, kamu harus tega banget gini ya. Ayah, tolong lagi dong minta ke Liu Shu. Mertua, Liu Shu, kamu gak boleh gini. Xiaoping kan lagi hamil. Gimana dia mau nikah nanti? bukan urusan gue, siapa yang bikin dia hamil. Ya cari yang bikin hamil itu. Berhenti. Barusan siapa yang bilang kalau rekamannya dikeluarin, surat tanahnya dikembaliin? Warga pada lihat nih, jangan bikin rusuh. Bikin tunangannya hamil, masih ngincar rumah orang. Gak tau malu apa? Iya bener, orang macam apa sih gak tahu malu. Cuma rumah jelek doang. Udah, ambil aja. Mingke, Kamu gak boleh pergi. apaan sih, lepas. Gak boleh, kamu bikin anakku hamil. Kamu harus kasih penjelasan. Urusan gue apa? Dia yang nempel duluan, hamilnya. Salah sendiri. Wang Eru. Gak nyangka kamu kayak gini, buta mata gue. Kamu gak punya akal sehat ya? Harus ganti rugi 100.000 hari ini. Kalau enggak, jangan harap pergi. Lepes, Gak boleh. lepes. Ibu. Ada yang mati. Ibu, kenapa ibu? Ibu. Ibu bangun dong. Gawat, nafasnya berhenti, cepat bawa ke rumah sakit. Aduh, Ibu. Ayah, cepat cari akal dong. bantuin cepat. Ibu tahan ya. Aduh. Perutku sakit sekali. Aduh. Ini, Ini bagaimana bisa terjadi? Wang Erhu membuat bibi pingsan. Kakakmu juga terpengaruh. jangan diam saja, cepat bawa kakakmu ke rumah sakit. Aduh, aduh, aduh. Wang Erhu sialan, hari ini kau beruntung bisa lari. Nanti akan kubalas dendam. Xiao Fang, tunggu aku. Xiao Fang, Xiao Fang. Xiao Fang. Bibi dan Xiaoping tidak apa-apa kan? Kakakku keguguran, bayinya tidak bisa diselamatkan. Ibuku meski sudah lepas dari bahaya. Tapi tidak kunjung sadar, dokter bilang harus dirawat inap untuk observasi. Uang di rumah pasti tidak cukup. Xiao Fang, maaf, hari ini aku yang salah. Jangan bicara lagi, seluruh desa sudah tahu. Kakakkulah yang salah duluan, hari ini bukan salahmu. Hari ini aku terlalu emosi. Dalang dari semua ini adalah Wang Erhu itu. Xiao Fang, tenang saja. Aku akan menuntut balas padanya. Jangan pergi, ayahku khusus berpesan padaku. Jangan macam-macam dengan Wang Erhu, kakaknya adalah kepala desa. Kita tidak bisa melawannya. Lalu apa rencana ayahmu? Bibi masih di rumah sakit. Ini butuh banyak uang. Dia menyuruhku mencari kerja di pelabuhan tua di ujung barat desa. Di sana setiap hari melaut, mungkin aku bisa membantu. Ini tidak bisa, kapal nelayan kotor dan berbahaya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ya aku juga tidak mau, tapi hanya di sana bayarannya besar. Kak Shu, aku belum pernah melaut, aku takut. Xiao Fang,
Jangan takut. Hanya soal uang kan, aku punya. Aku. Xiao Fang, meski sekarang aku tidak punya uang. Tapi aku bisa bekerja. Kak Shu, niat baikmu kuhargai. Kau sendiri masih dalam kesulitan, urus dirimu dulu saja. Kalau tidak bisa, aku akan memohon pada Wang Erhu. Jangan sekali-kali kau mendatangi Wang Erhu. Dasar bajingan, hanya soal uang kan, sekarang aku tidak punya. Aku bisa bekerja. Jangan menghiburku. Masalah keluarga, aku akan cari solusinya sendiri. Xiao Fang. Kalau mau cari uang banyak, ya bisnis atau properti. Tapi sekarang aku tak punya uang, mana bisa mulai? Yang penting sekarang, cari modal dulu. Ini rumah Wang Youqian, orang terkaya di desa. Mungkin cuma dia yang mau minjamin aku uang. Cuma ada masalah kecil. Wang Youqian itu paman Wang Erhu. Liu Shu, kamu mau apa? Paman, dia yang ngomong sembarangan di pernikahan. Bikin keluarga Wang malu. Yang bikin keluarga Wang malu itu kamu, kan? Shu, duduklah minum teh. Erhu memang kurang didik. Maaf merepotkanmu. Xiao Shu, jangan-jangan kamu datang untuk menuntut balas? Paman Youqian bercanda. Sejujurnya, aku datang untuk meminjam uang. Gila miskin? Punya tangan kaki kok malas kerja. Datang minta-minta. Erhu merusak pernikahanmu. Mau kompensasi juga wajar. Begini saja. Ini 100.000 buat beli baju bagus. Cari gadis yang lebih baik. Tidak, 100.000 kurang. Aku mau pinjam 10 juta. Liu Shu, jangan keterlaluan. Diberi muka malah dianggap angin. Paman Youqian jangan salah paham. Aku bukan minta kompensasi, aku ingin meminjam uang untuk bisnis. Bisnis? Ke kota aja jarang. Kamu tahu cara berbisnis? Liu Shu, bukan meremehkan, tapi bisnis itu butuh modal dan kemampuan. Anak kampung seperti kamu, mana punya skill cari uang? Itu urusanku, paman cukup pinjamkan 10 juta. Dalam sebulan aku kembalikan 2 kali lipat. Haha, sadar ngomong apa? Pegawai BUMN aja. Gajinya cuma 500.000 sebulan. Kamu mau cari 20 juta? Mimpi kali, Liu Shu. Jangan main-main. Kalau bisa cari 20 juta sebulan, masih perlu pinjam uang dariku? Kalau paman tidak percaya, mari kita bertaruh. Pinjamkan uangnya. Lihat apakah aku bisa menghasilkan sebanyak itu. Liu, jangan kurang ajar. Belum ada yang berani bicara seperti itu ke pamanku. Anak kecil tak tahu diri. Mau bertaruh? Kalau dalam 3 hari bisa dapat 100.000, aku pinjamkan kamu 10.000, kalau kamu tidak bisa balik modal. Jangan salahkan aku kalau rumahmu kuambil. Tidak masalah. Kelihatannya si orang miskin yang belum pernah dapat uang. Xiao Su ujung timur desa. Hualan bakso cuma Petrejan. Kalau dalam 3 hari bisa dapat 100, aku bakal jongkok jilat sepatumu. Kita lihat nanti, Paman Youqian. Sepakat. Aku pedagang, kejujuran nomor 1. Erhu, antar tamu. Cepat pergi. Berita dari stasiun ini. Orang terkaya di desa nelayan, Wang Youqian, meninggal karena penyakit langka. Pakar pengobatan Tiongkok jadikan kasus. Kembangkan resep ajaib yang selamatkan banyak orang. Itu maksudnya, Wang Youqian. Sepertinya meninggal bulan ini, lebih baik kuingatkan dia. Paman Youqian, kamu sakit ya? Dasar anak kurang ajar, ngutukin aku ya? Paman, anak ini sengaja cari masalah. Jangan sampai dilepasin, Paman. Paman Youqian jangan emosi dulu. Aku bukan ngutuk. Beneran sakit, Paman? Coba periksa ke rumah sakit kalau nggak percaya. Apa katamu? Maksudku, aku punya benda pusaka dari Master. Bisa tahu siapa yang sakit, kalau nggak percaya. Tanya aja sama Wang Erhu kalau nggak percaya. Paman jangan percaya, itu cuma tipuan mata. Percayalah pada sains, hidup mati ada takdirnya. Jangan ikut campur, kalau pusakamu sakti banget. 3 hari dapat 500 pasti bisa dong? Paman Youqian, tadi kan cuma 100, Nggak mampu ya? 500 doang. Aku buktiin. Santai Paman, aku cari orang buat gebukin dia. Fire Puas, jujur aja, pusaka itu beneran serem ya? Katanya sampai adegan kamu pacaran. Kerekam semua. Mana ada? Itu cuma gosip warga. Jujur, beneran. Teriak-teriak apa Paman?
Cariin dokter di kota buat aku. Tapi, Sapetan. Besok lusa bakal ada hujan deras tiba-tiba, warga harap waspada. Katanya besok lusa di balai kota ada bioskop keliling. Pasti semua warga pada datang, yuk kita juga. Kita juga. Nonton di balai kota? Malah kehujanan. Kalau aku jualan payung, bisa kaya dong? Masih ada 50, harusnya cukup. Kalau serius beli, 5.000 aku kasih. Aku butuh uang cepat. Wah, motornya jelek banget. Udahlah gak jadi. Tunggu sebentar. Lo mau apa? Gue lihat lu juga susah jualnya. Mending izinin gue sehari. Pergi sana. Mau pinjam motor buat apa? Buat jual payung. Tenang, gak gratis kok. Nih 10.000, buat beli rokok. Dikit banget. Lu ngasih ke pengemis ya? Malahan motor lu di sini cuma nongkrong. Pinjem atau enggak? Tunggu. Kalau motornya rusak, lu ganti harga pasaran ya. Oke. Huye, Liu Hu Mongapain. Katanya mau jual payung. Musim dingin jual payung, mau bangkrut dia. Ayo gengging jia. Yak. Untungnya musim dingin, payungnya cuma 1.000 perak. Ini bakal cuan banget. Jual payung. Jual payung. Loh, ini Liu Shu kan? Musim dingin gini. Ngapain jual payung? Otak lu bermasalah ya? Musim dingin jual payung, bangkrut nanti. Ayo bener. Percaya gak? Sebentar lagi hujan deres banget. Ah masa sih? Apa karena kejadian pernikahan kemarin? Jadi gila ya? Waduh. Musim dingin gini mana mungkin hujan? Jangan ngaco. Ayo masuk. Dia sekarang agak aneh. Sirisi. Yak. Kita lihat nanti. Wah, ini Shugo kan? Eo. Nonton film Yak. Shu kan sibuk jual payung, mana sempat nonton. Dia mau kaya dari jual payung musim dingin. Iyo kan huye. Kalau berani, jangan beli payung gue hari ini. Hugo, dia ancam kita. Lihat tuh. Harason halus huye tersakiti. HMPH. Tapi tenang Shugo. Hari ini bahkan kalau banjir bandang tenggelamin tempat ini, gue gak akan beli payung lu. Siapa beli dia cucu? Oke, lo bilang sendiri ya. Sebentar. Gue siap jadi nenek. Hugo, kayaknya dalam udah hampir penuh. Ayo, habis nonton gangguin si bodoh lagi. WK. Gue tunggu lihat kalian nanti minta-minta beli payung. Pilih payungnya. Enggak. Bisa gak kalian berdua jangan ikutin gue? Susah. Gue keluar main, mood langsung rusak. Nona, ini perintah Tuan. Hati-hati, aku bisa memecat kalian. Ada kursi kosong di sini. Kapan mulai? Nak, cari tempat duduk lain. Kenapa? Kamu tidak tahu yang datang lebih dulu dapat tempat. Bicara denganmu pakai bahasa manusia, tidak mengerti ya? Laki-laki dewasa mengganggu gadis kecil. Suruh kamu pergi ke tempat lain. Kamu! Dasar gadis kecil, cari mati ya? Apa yang kamu lakukan? Dalai damai, mana? Aku peringatkan, aku punya bodyguard. Jangan macam-macam. Bodyguard? Hari ini siapa yang bisa lindungi kamu? Mengganggu gadis kecil, tidak malu? Lu Shu. Lagi kamu, sudah lama harus dipukul. Banyak orang lihat, jangan dulu berkelahi. Di sana ada 3 kursi kosong, Kamu ingat, aku akan balas dendam.
Bagaimana? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih tadi. Ngomong-ngomong, kamu juga nonton film di sini. Kebetulan ada 2 kursi, kita nonton bersama. Sudahlah, aku masih jualan di luar, aku pergi dulu. Pertama kali ada pria menolak undanganku. Apa? Rambutku hari ini tidak cantik? Film mulai huhu. Aneh, tadi di luar cerah. Kenapa matahari tidak kelihatan? Jangan-jangan benar-benar hujan. Takut apa? Aku tidak percaya omongan Liu Shu. Bisa bikin hujan. Siapa yang meludahiku? Bodoh. Hujan di luar, atap bocor. Hujan di luar. Sialan. Aduh, kenapa hujan? Hujan deras. Minggir. Hujan deras, kita pergi. Beli payung dari Liu Shu? Jangan sebut namanya. Tidak bisa berteduh di sini. Hari ini aku akan menunggu hujan sampai mati kelaparan. Aku tidak akan beli payungnya. Benar. Lagi kamu, dasar gadis kecil. Kamu kok begitu sih? Pergi dari sini. Jangan sentuh aku, penjahat. Sudah tua begini masih nakal dengan gadis kecil, dasar orang tidak tahu malu. Diam semua. Mau dipukul ya? Keluar. Kamu tidak apa-apa? Ke kamu? Ini, payung ini gratis untukmu. Cepat pulanglah. Kamu benar-benar orang baik. Paisal ke kami member Hoku. Namamu? Namaku Liu Shu. Lushu. Aku ingat. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah. Terima kasih. Humph. Jual payung. Jual payung. Jual payung, jual payung. Jual payung. Jual payung. Liu Shu, dasar kamu mau cari untung di saat susah ya? Hah? Siapa bilang? Aku jual payung ini bisnis yang jujur. Mau beli atau tidak terserah. Berapa harga payungmu? 20 yuan satu. Masih bilang bukan cari untung di saat susah? Di toko orang cuma 10 yuan satu. Iya, harganya terlalu mahal. 20 yuan bisa beli 5 kilo daging babi. Lihat baik-baik, ini payung merek Paradise asli. Dibeli pasti tidak menyesal. Semua dengar. Dia mau nipu kita. Jangan tertipu. Jangan beli payungnya. Betul. Kita boikot saja, biar dia kesal. Aduh, gabahku masih dijemur di luar. Kalau hanyut terbawa hujan, hasil panen setahunku habis. Tidak bisa, aku harus cepat pulang membereskan. Dia jual 20 yuan satu. Ya sudahlah, mahal juga tidak apa. Murah tidak berkualitas. Kebetulan rumahku butuh payung. Sudah, ini untukmu. Kamu ikut pulang bersamaku saja. Jendelamu belum ditutup kan? Ya. Ayahku masih terbaring di ranjang, tidak boleh kehujanan. Ayo, beri aku satu juga. Jangan tertipu. Dia mau nipu kita. Sebentar lagi hujan berhenti. Hujan di luar hampir berhenti, tunggu sebentar lagi. Pergi sana. Aku mau satu juga. Ada semua? Antri ya, jangan buru-buru. Kamu mau berapa? 1. Dasar anak ini beruntung sekali. 21, 22. Gawat kalau dia habis jual payung. Bisa untung lebih 400 yuan. Aku suruh kamu bantu hitung, malah. Aku suruh antri? Maafkan aku, Kamu juga manusia. Dengar dulu, aku baru lihat saluran pembuangan komun itu. Mampet, langit-langitnya masih bocor kalau kita nggak pergi sekarang. Beneran bakal tenggelam di sini, Mending kita pergi aja, asal masih hidup nanti bisa cari cara lagi. Lain kali baru kita habisi dia. Ayo, kita harus antri di depan. Ayo. Kamu ngapain? Minggir. Kok nyerobot sih? Aduh, orang macam apa sih? 20.000, anggap aja kasih makan anjing. Sekarang 20.000 nggak dapat apa-apa. Apa maksudnya? Naikin harga senaknya? HMPH, tadinya 20.000 satu payung. Tapi sekarang kalian bertiga beli, harus 100.000 satu payung. 100.000 satu payung? Ngirampok ya? 100.000. Dijual juga nggak bakal dapat 100.000, dasar.
Ngapain kalian marah-marah? Mau beli ya beli, nggak mau ya minggir. Di belakang masih banyak yang antri loh. Iya, kalau nggak mau beli antri di belakang sana. Shock Yogoon Lu. Pada antri yang benar. Aku tahu rencanamu. Kamu cuma pengen dapat taruhan 500.000 itu. Jujur aja, hari ini aku emang mau. Nunggu sampai hujan berhenti, dan kamu. Nunggu ayah rumahmu di seda omku. WK. Rencana kalian licik juga ya. Aku udah hitung pakai pusaka Master MA, hari ini hujannya. Kayaknya bakal turun sehari semalam, nanti airnya. Gak tahu bakal setinggi apa. Kita lihat aja nanti siapa yang duluan panik. Silakan. Aku cuma bawa 50.000. Kalian berdua ada yang bisa pinjamin 50.000 nggak? Dasar penakut. Beneran mau beli payung 100.000? Nggak ada pilihan lain Pusaka Liu Shu itu terlalu aneh. Gimana kalau beneran hujan seharian? Ayah lagian seluruh pembuangan kami mampet. Kalau nggak pergi sekarang, beneran nggak keburu. Hah, ngapain kita beli sih? Mending langsung rampok aja. Oak. Kalian udah selesai belum? Mau beli atau enggak? Kalau nggak beli, nanti naik jadi 200.000 satu payung. Hoh, shock yogoan bonget lu. Kalian bodoh ya? Relain ayah didepu kayak Genie? Lebih tegas sedikit, uang 20 yuan itu bisa dihemat. Benar, dia sengaja menipu kita. Iya, betul sekali. Apa maksud kalian? Apa maksudnya? Sekarang baru takut? Kamu yang mengajariku. Jangan bikin orang marah, rampas saja. Ngomong panjang lebar buat apa, rampas. Hei Uncle, Tunggu dulu. Kalian ini merampok. Aku memang merampokmu. Ingat, aku adalah Hugo MU. ayo, buat apa keluarkan 20 yuan? Kasih aku 1. Berhenti semua. Siapa yang teriak? Aku yang teriak, tim penegak hukum kota. Siapa yang berani merampas payung akan ditangkap. Wah, salah paham, kami kenal, kami sebangsa. Kamu kenal Jia? Tidak kenal. Luciu, kamu. Kakak, aduh jangan, lihatlah kelakuan kalian. Dia berjualan payung dengan susah payah di tengah hujan deras agar kalian bisa pulang. Kalian masih berani merampas payungnya, tidak punya malu? Aku yang pertama bayar, beli payung. Siapa yang berani merampas lagi? Kakak, tidak usah, payung ini aku berikan untukmu. Tidak perlu, ini urusan berbeda. Ambil. Ayo, ikut aku pulang. Liu Shu, kamu tunggu saja. Ayo, siapa yang mau payung? Hei, ayo, 1 ya? Kita gimana? Ya gimana lagi? Beli payung saja. Oh ya, setelah pulang, cari tahu tentang Master Emma ini, siapa sebenarnya. Eo. 467, 408. Sial, kurang 20. Ah, cuacanya sudah cerah. Siapa yang masih mau beli payung? Seharusnya tidak usah memberi payung. Jual 1 payung untukku. Xiao Fang, kamu datang? Aku melihatmu meminjam mobil ke Go Yu, awalnya ingin menyarankanmu untuk menyerah. Tapi aku tertahan hujan deras ini. Jual payung di musim dingin, ide yang aneh. Justru jual payung di musim dingin yang untung. Lihat, dapat banyak. Itu keberuntunganmu, bagaimana kalau tidak ada hujan deras ini? Kamu pasti rugi besar. Keberuntungan. Hehe, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Kalau gitu, payungnya masih dijual tidak? Sudah tidak hujan, sudah cerah, masih mau beli payung? Aku tidak boleh beli 1 untuk cadangan? Benar-benar kayak kayu. Ayo. Nah, sudah terkumpul 500. Bisa pinjam uang ke Wang Yokian buat bisnis. Aku antar kamu pulang ya. Waduh, Ayo pergi. iya, Kamu udah cek ke rumah paman dia yang kedua? sampai sini aja. Shh. Aku cari kamu kemana-mana. Kenapa kamu sama dia? Dia udah bikin keluarga kita sengsara. Kamu masih main sama dia? Liu Shu, dasar kamu. Udah hianatin aku, sekarang balik lagi. Sekarang incar adikku ya. Siapa yang khianat? Kamu yang salah duluan. Apa katamu? Sudah, gak ada waktu buat debat. Xiao Fang. Cepetan ganti baju yang bersih. Jangan denin attackmu. Eo. Zhao Jia.
Ayah, ngapain sih? Aku masih harus kerja nih. Kerja apa? Ingat yang dulu suka beli ikan di kolam kita? Bosyu, Raju, anaknya mau kenal sama kamu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Cepetan pergi. Eo, Puruan. Udah datang. Waduh, Eo. Veaha, Bosyu. Haha. Nona Sao, aku Eugene. Lama tak jumpa. Dia, cowok ganteng yang memperkosa Xiao Fang di kehidupan sebelumnya. Yu, kok datangnya pagi banget? Haha. Xiao Fang, Sapadong. Sepeton, Sapadong. You. Yu, masuk dulu. Malam ini biar Xiao Fang masak. Coba masakannya. Haha, gak usah repot. Aku kesini mau ajak Nona Sao makan di kota. Makan di kota. You, katanya habis makan langsung pulang. Oh, udah malam. Nginep aja di sini. Ini hotel bintang 5, aman. You, kamarnya gede banget. Tong! 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 Udah di sini, sok suci. Hahaha. Gak boleh biarin cowok ini menang lagi. Aku harus lindungin Xiao Fang. Bos Yu, masuk dulu minum teh. Xiao Fang baru saja pulang dari luar. Dia kotor banget, nanti suruh dia ganti baju dulu ya. Ahaha, maaf mengganggu. Nggak ganggu kok. Tunggu. Kalian tidak boleh membiarkan Xiao Fang pergi makan dengannya. Pergi sana. Urusanmu apa? Pergi sana, pergi. Pergi. Tuan Yu, silakan masuk, haha. Tuan Yu, silakan duduk, hehe. Hari ini Xiao Fang tidak bisa pergi kemana-mana. Liu Shu, kamu nggak ada habisnya ya. Siapa cowok ganteng ini? Itu, dia. Mantan pacar Xiaoping. Xiaoping uzir Jia. Kamu sialan. Nggak mau lihat keluarga kami bahagia ya? Pergi sana, jauh-jauh dari rumahku. Eugene itu bukan orang baik. Kalian jangan sampai membiarkan Xiao Fang pergi makan dengannya. Time Camel. 100 kali lebih baik dari musi jenius. Ayah, kamu suruh aku berteman dengan Eugene. Berarti mau menjual aku ya? Aku. Omong kosong. Xiao Fang, Tuan Yu itu tampan, kaya raya, loh. Kamu pacaran sama dia itu kehormatan buatmu. Lagi pula sekarang ibumu di rumah sakit, biayanya mahal banget. Nah, kalau nggak cari cara, tulang tua ayah ini bakal jadi pengemis. Mau lihat ayahmu jadi pengemis? Cuma masalah uang kan? Aku punya banyak cara cari uang. Hari ini, aku nggak akan biarkan cowok ganteng ini bawa pergi Xiao Fang. Eugene. Kamu beneran nggak tahu siapa aku ya? Oke, tunggu saja. Aku akan panggil orang buat menghabisi kamu. Eugene, aku udah nunggu lama di mobil. Kok belum pergi juga? Kamu benar-benar orang baik. Boleh tahu namamu? kamu, Kamu kenal si kampungan ini? Eugene, bicara yang sopan dong. Dia punya nama, Liu Shu, kan? Dan aku nggak di mobil, udah kubilangkan. Ada orang baik yang kasih aku payung, dia itu. Oh iya, aku belum perkenalkan diri ya. Namaku Yu Meng, dia kakakku namanya Eugene. kita sudah kenal Tuan Yu. Kalau adikmu buru-buru pulang, kamu antar dia saja. Iya, aku sudah kebasahan kena hujan. Cepat bawa aku pulang buat mandi. Mau aku pulang? Kiampeng. Tapi yang mengundangku ke sini adalah Tuan Sao. Sepertinya aku mau pulang. Tuan Sao juga tidak akan melepas aku. Betul. Paman Zhaotian, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa cari uang buat bantu kalian. Omong kosong. Kamu ini jenius yang nggak bisa apa-apa. Ngandelin apa buat cari uang? Kenapa aku bisa cari uang? Aku bisa buat toko, investasi, saham. Haha, saham? Camel? Bursa efek di kota kita. Baru buka 2 tahun, aku aja cuma tahu sedikit. Camel? Anak kampung miskin, ngerti apa? Kalau kamu bisa main saham, aku rela lahir lagi. Oke, itu kata kamu ya. Kalau berani, ayo kita tebak harga saham. Lihat siapa yang tebakannya lebih dekat. Sepertinya hari ini aku harus bikin kamu malu besar. Oke, aku taruhan. Kalau kamu kalah, malam ini, aku makan malam dengan Nona Sao. Kamu bisa jadi pelayan. Siapkan teh, air, dan semir sepatu buat kami. Kokak. Hahaha.
Nggak masalah. Kalau kamu yang kalah, Hah, aku kalah? Kalau aku kalah, mobil Santana di depan itu jadi milikmu. Aku nggak mau. sepakat. Kakak Liu Shu, tadi kamu terlalu gegabah. Eugene itu jagoan saham. Kamu nggak mungkin menang. Seberapa pengalamannya, nggak mungkin menang. Aplikasi saham di Haku, dengan IQ kakakmu. Aku tutup mata nebak aja bisa menang. Hehe, oke, berani. Aku terima taruhanmu. Tapi aku tambah syarat. Yang kalah, harus ditendang keras di selangkangan. Sepakat. Kakak Liu Shu, kamu pernah belajar saham? Nggak pernah, tapi dalam hal saham. Aku jenius. Wallet, kamu aja nggak pernah belajar saham. Mau menangin Eugene? Kalau benar-benar menang, aku mau jadi muridmu. Banyak omong, main atau enggak? Tunggu, aku punya pertanyaan. Gimana kalian tahu? Siapa yang tebakannya benar? Kampungan banget. Ayo kita lihat-lihat. Wah, ini telepon genggam jadul. Ini harganya pasti 20 juta. Dan bukan cuma punya uang bisa beli. Harus punya koneksi khusus. Setelah tebak harga, kita tanya ke bursa saham. Nanti ketahuan tebakan kita benar atau enggak, HMPH. Sombong apa? Aku juga punya. Kak Shu, ini apa? Ini milikku. Jimat sakti. Baru dengar ada yang pakai jimat buat main saham. Wahahaha. Kak Shu, ini beneran bisa. Ayah dan kakakmu sudah lihat. Tanya aja sama mereka bisa atau enggak. Oh, aku juga sudah selesai ketawa. Aku sudah nggak sabar mau menghajarmu. Bagus, aku juga nggak sabar nih. Sebutin aja, mau tebak saham perusahaan mana? Kayaknya si ganteng ini juga nggak tahu perusahaan apa. Aku nggak mau jahat, kita tebak saham Sanling Group aja. Sanling Group, itu yang bikin mobil luar negeri kan? Oh, aku lihat di koran, para bos naik jeep. Itu produk mereka. Wah, saham grup ini gampang ditebak. Kemarin aku lihat sahamnya, tapi kamu jangan takut. Aku kasih kamu tebak dulu. Sanling Group itu grup kelas 1. Sahamnya paling nggak harusnya Rp120 per lembar. Kok malah bantu orang lain sih? Dasar kurang ajar, nanti aku laporin ke ayah waktu pulang. Silakan. Kok cuma Rp20 per lembar? Sanling Group kan perusahaan besar. Aku ingat, Sanling Group kena skandal kecurangan. Koran mungkin belum sempat laporkan, tapi pasar saham cepat tahu. Harganya sudah anjlok. Masih mau nebak? Aku nggak ada waktu buat lama-lama. Kalau mau nyerah, cepat. Dengerin aku, tebak Rp120 pasti benar. Aku tebak. Rp20 per lembar. Kampungan banget sih, ngira perusahaan besar. Sama kayak harga radio di rumahmu. Dengar semua, saham Sanling Group minimal Rp120. Aduh, kan sudah kubilang, kok masih nebak sembarangan. Kamu salah lagi? Mana mungkin aku dengerin kamu? Kamu bikin kesal. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Cepetan buka kaki lo, aku jamin. Tendangan ini bakal bikin lo nggak bisa punya anak selamanya. Jangan buru-buru. Kan lo punya telepon genggam? Telepon bursa saham tanya dong. Napain telepon? Kalau harga saham grup Sanling segitu rendahnya. Namaku bisa dibalik. Shu, udahan deh. Yuk, ayo kita makan. Jangan susah-susahin Shu deh. Xiao Fang, kamu harus percaya sama aku. Eugene, kamu nggak berani nanya. Takut ya? Aku takut? Nggak percaya ya? Hari ini aku bakal kasih lo tahu biar jelas. Halo, bursa saham ya? Tolong cek harga saham grup Sanling hari ini. Apa? 120 yuan. Ok, paham. Kamu rampas telepon genggamku. Curang ya? Di telepon nggak ada suara. Lo nggak nelpon sama sekali. Napain nelpon? Aku kasih tahu harga saham grup Sanling. Nggak mungkin segitu rendahnya. Juhin, lo nelpon aja. Jangan maluin keluarga yu. Buang-buang pulsa aku. Halo, bursa saham ya? Tolong sek. Berapa harga saham grup Sanling hari ini? 20? Apa? Kamu bilang berapa?
20 yuan. Lo yakin per lembar 20 yuan? Nggak mungkin kemarin. Masih 120 yuan per lembar. Shu, kok kamu tahu 20 yuan per lembar? Kayak yang lo bilang, aku beruntung. Coba dicek lagi, nggak mungkin segitu. Liu Shu, kamu beneran jago main saham ya? Pasti dong. Lo ngapain sih? Berani-beraninya lo tendang aku. Lo. Dasar anak kecil. Aku bakal panggil orang, habisin lo. Eugene, aku ingatkan lo beli saham grup Sunling ya? Sekarang turun cepet banget. Kalau lo nggak cepet-cepet ngurusin, bentar lagi habis semua tuh. Ayo bener. Aku harus jual sahamku dulu. Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Yu Xiao, sang tanah yang kau janjikan belum kau berikan. Sudahlah, orang seperti dia yang brengsek pasti tidak akan mengaku. Xiao Fang, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ngapain sih? Lepaskan. Lihat apa yang kau lakukan. Yu Xiao sampai kabur karena kau. Aduh, biaya rawat ibuku. Bagaimana ini? Cuma biaya rumah sakit? Aku yang bayar. Kau shock yogoan apa? Kau sanggup bayar biaya rawat ibunya? Jangan menyusahkan Sugar lagi, dia juga baik padaku. Dia menghancurkan kesempatanmu untuk sukses. Masih bilang dia baik? Lagi pula ibumu masih di rumah sakit. Biaya obat ibu akan carikan solusinya. Aku. Jangan susahkan Sugar lagi. Bukan. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan yang menghamburkan uang seperti kau? Bikin kesal. Kau, Kalian. Sugar, jangan merasa terbebani. Biaya pengobatan ibuku. Bukan tanggung jawabmu. Xiao Fang, aku cari uang bukan untuk ibumu. Tapi untukmu. Sudah larut, aku harus pulang. Besok pagi, aku akan pinjam uang dari Wang Youqian untuk berbisnis. Tunggu aku. Liu Sugar, tunggu aku dong. Jangan ikut aku. Tidak bisa, aku sudah bilang mau jadi muridmu. Jadi muridku? Kukira kau mau balas dendam untuk kakakmu. Hah, siapa yang peduli mau balas dendam untuknya? Kami beda ibu, sekarang sedang berebut warisan. Lagi pula dia memang brengsek. Shifu, tadi kau benar-benar hebat. Sudah panggil Shifu? Aku belum setuju loh. Aduh, kumohon. Shifu, tidakkah kau menolak? Murid kecil yang manis seperti aku? HM? Baiklah, tapi kusarankan, ikut aku. Harus membantuku bekerja. Baik, siap Shifu. Istirahatlah lebih awal, besok pagi. Kita harus cari Wang Youqian untuk pinjam uang. HM? Tolong. Dewa Liu Shu, tolong selamatkan aku. Paman Youqian, bangun dulu. Ada apa? Perantong jual Liu Shu menjengkelkanku. Aku periksa ke rumah sakit di kota, ternyata benar-benar kena penyakit mematikan. Dokter bilang aku harus siap-siap menghadapi ajal. Dewa Liu, tolong selamatkan aku. Berapapun uangnya, aku bayar. Paman Youqian, tenang dulu. Biar aku pikirkan. Berita dari stasiun ini. Orang terkaya di desa kecil, Wang Youqian, meninggal karena penyakit langka. Para ahli pengobatan tradisional Tiongkok menjadikan ini sebagai kasus, dan mengembangkan resep khusus yang menyelamatkan banyak nyawa. Kalau aku tidak salah ingat, setelah Paman Youqian meninggal, ada ahli pengobatan tradisional yang menemukan resep khusus. Itu pasti bisa dicari di internet, Paman Youqian. Dokter bilang penyakit ini namanya apa? Dokter bilang mereka juga belum pernah lihat penyakit ini. Mungkin akan pakai namaku untuk menamai penyakit ini. Paman Youqian, tunggu sebentar. Ini artefak legendaris itu. Jangan mengintip. Yumeng, waktunya kerja. Pergi ke ujung desa, beli obat sesuai resep ini. Baik, Shifu. Paman Youqian. Shifu, obatnya sudah matang, hati-hati. Paman Youqian. Aku tidak mati.
Paman Yukian, tenang saja. Penyakitmu sudah sembuh. Paman Yukian, kamu ngapain? Wah, Dewa Shu, Dewa Shu. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Jangan-jangan, aku bukan dewa. Kalau bukan kamu, siapa dong? Dewa itu Master MA. Aku cuma muridnya. Oh, Bajitu. Untung kamu menyelamat Kanku. Oh ya, kamu kan butuh uang. Aku bawa 20.000. Ambil saja, buat apa saja. Shifu, kamu dapat 20.000 dengan mudah ya? Paman Yukian, aku hanya pinjam 10.000. Dan, kamu suruh aku cari 500.000 dalam 3 hari. Aku juga sudah dapat. Luar biasa, Liu Shu. 20.000 ini harus kamu ambil. Anggap saja permintaan maafku karena sudah menghina kamu. Shifu, paman ini baik hati. Ambil saja, ya? Begini saja, Paman Yukian, aku ambil 10.000. Sisa uang 10.000 yuan itu, belikan aku beberapa saham. Saham apa yang mau dibeli? Belikan aku saham Yunlan Bai Yao dan Yili Milk. Dan juga Guizhou Maotai. Aku tidak sadar lagi, kamu bantu aku jual semua saham grup aku ini. Cepat pergi. Ya. Dengar belum? Belakangan ini ada orang hebat di pasar saham. Saham Yunlan Bai Yao dan Yili Milk yang dia incar. Dan Guizhou Maotai, semuanya naik gila-gilaan. Betul. Semua orang memanggilnya Dewa Saham. Kalau aku bisa berguru padanya, pasti langsung kaya raya. Kamu coba hubungi lagi. Nomor kontak si Dewa Saham itu. Ya. Yu Shao, nomor kontak Dewa Saham sudah didapat. Liu Shu, tunggu saja. Setelah aku berguru pada Dewa Saham, aku pasti akan membalas penghinaanmu 100 kali lipat. Nah, gosok-gosok kedua sisi. Iya, begitu. Teleponnya berbunyi. Halo, Apakah ini Bapak Dewa Saham? ini suara Eugene? Dari mana dia dapat nomorku? Dan memanggilku Dewa Saham? Kamu Eugene? Eugene? Oh iya, ini aku. Wah, tidak salah lagi Bapak Dewa Saham. Aku belum perkenalkan diri, Bapak sudah mengenaliku. Dari mana kamu dapat nomor teleponku? Jujur saja, aku dengar Bapak punya insting yang sangat tajam untuk saham. Jadi aku sengaja ingin minta petunjuk. Oh begitu? Kebetulan ini kesempatan untuk memberinya pelajaran. Beri dia beberapa saham yang akan segera anjlok. Karena kamu bisa dapatkan nomorku, berarti kamu memang berbakat. Aku akan rekomendasikan beberapa saham bagus. Ingat, jangan bocorkan. Ah, baik-baik. Saham-saham yang aku sebut tadi, sudah ingat kan? Enggak. Aku pasti akan gunakan semua uangku untuk investasi saham yang Bapak. Baik, semoga beruntung. Saham-saham yang aku rekomendasikan ke Eugene. Semuanya akan anjlok. Dia tunggu saja sampai bangkrut. Eugene adalah kakakmu, dia tidak akan menghabiskan harta keluarganya, kan? Guru tidak usah khawatir. Ayahku sudah lama tidak memberi kami uang. Kalau bangkrut ya uangnya sendiri. Itu bagus sekali. Nanti setelah pasar saham tutup, dia akan jadi orang miskin. Yes. Liu Shu, cepat pergi minta maaf pada Yu Shao. Paman Zhaotian, ada apa? Bukankah Eugene sudah pergi beberapa hari yang lalu? Ini semua karena kamu membuat Yu Shao marah. Ia sekarang mengirim orang untuk melepaskan kuda kecil ke kolam ikanku. Sekarang ikan-ikannya mati semua. Sekarang aku mana ada uang untuk membersihkan kolam ikan. Semua salah kamu, dasar anak kecil. Paman Zhaotian, tenang dulu. Cuma udang kecil, apa susahnya membersihkannya? Shifu, udang kecil itu spesies invasif. Berkembang biak sangat cepat, meski dibersihkan. Butuh biaya ribuan yuan. Spesies invasif? Oh iya. Sekarang udang kecil belum masuk menu makanan, ini peluang bisnis. Hei, Paman Zhaotian, udang kecil ini. Serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Aduh, Pelen, Shifu. udang kecil ini nanti bisa jadi bahan makanan yang laris. Kita bisa cepat kaya. Untuk merayakan Huge keluar hari ini, kita makan di luar yuk? Bagus, pergi sana. Aku tidak mood makan di luar, Liu Shu yang brengsek. Aku harus menghajarnya. Huye, lihat. Itu kan Liu Shu? Shifu, udang kecil ini kecil dan tidak berdaging. Apa enaknya? Percayalah pada Shifu. Ini bukan kolam ikan keluarga Shao? Apa yang dia cari di sini? Urus saja apa yang dia cari, dia mencuri ikan. Betul. Ayo kita laporkan ke tim penegak hukum, akhirnya ketemu kesempatan. Hei, kalian mau apa? Kalian berdua brengsek. Lepaskan Shifuku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Time. Uang baru. Mau makan nasi penjara lagi di tim penegak hukum? Aku ini pahlawan, menangkap pencuri ikan. Bawa ke kepala desa. Aku tidak mencuri ikan. Lepaskan aku. Lepaskan Shifuku. Bos Zwo dari grup Zwo. Kehadiranmu di desa kecil kami membuat seluruh desa. Perbiner. Halo, Bos Chuo.
Aku kepala desa Wang Dahu. Hai dengan segini levelnya. Untuk menjamu bos Suo kami, inikah ketulusan desa kecil kalian? Selesai. Sudah lama dengar bos Suo suka kuliner. Dalam hal makanan, dia ahli terkenal di seluruh provinsi. Tapi tak disangka dia sangat pemilih, salah hitung. Bos Suo, ini semua dari desa kami. Koki terbaik yang masak, mau coba dulu? Koki terbaik di desamu cuma segini kualitasnya. Kalau begitu, grup Suo tidak perlu mengembangkan daerah ini. Jangan bercanda. Apa hubungannya investasi dengan masakan? Benarkan, Bos Yehuo? Aku terlihat seperti bercanda? Ini. Kakak, cepat keluar. Maaf, adikku tidak tahu sopan santun. Aku akan segera mengusirnya. Selesai sudah. Kakak, cepat panggil tim penegak hukum. Penegak hukum apaan? Tahu hari apa ini? Presiden grup Oihuo. Zuo Mengji ada di dalam. Dia punya proyek baru yang mau dikembangkan. Kalau desa kita dapat hak pengembangannya, kita bakal kaya. Jangan bikin masalah. Tapi kak, dia mencuri ikan. Mencuri ikan? Apa masalahnya? Kamu juga pernah mencuri orang. Urusannya nanti setelah bos Zuo pergi. Dengar tidak? Kau tunggu saja. Presiden grup Zuo? Oh. Itu loh, ahli kuliner Zuo Mengji. Dia pasti suka makan udang pedas manis. Yumeng, masih ingat caranya? Masak udang pedas manis? Ingat, guru. Bagus. Ambil udang yang kita tangkap tadi. Uang dan buat udang pedas manis, bawa sini. Tapi guru, kamu. Tidak apa-apa, cepat pergi. Baik. Aku peringatkan, jangan coba-coba main curang. Dengan kami bertiga di sini, hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah bos Zuo pergi, kamu siap-siap makan di penjara. Kita lihat saja nanti. Bos Shua, katanya perusahaan Anda sedang mengembangkan proyek pesisir. Desa kami kebetulan dekat laut. Tumis tomat telur ini terlalu manis. Ayah, Bos Shua. Penduduk desa kami sangat sederhana. Pasti tidak akan tawar-menawar dengan Anda. Tumis daging ini terlalu asin. Kokinya tidak punya indera perasa ya? Bos Shua, mari bicara proyeknya. Mencicipi masakan seperti menilai orang, masakan kalian seperti apa ini? Bos Suo berpikir proyek ini, tidak perlu dibahas lagi, pamit. Jangan, aku akan panggil orang sekarang. Masak lagi satu meja penuh hidangan lezat. Waktu Bos Suo sangat berharga, tidak ada waktu buang-buang dengan kalian. Bos Suo, coba cicipi udang pedas ini. Kau ini anak perempuan brengsek dari mana? Tangan dan kakimu kotor. Maaf Bos Suo, biar saya bersihkan. Siapa yang izinkan kau masuk? Keluar. Maaf ya Bos Suo. Dasar keparat kecil. Ada apa, Bang? Dasar beban. Kenapa tidak menjaganya? Anak kecil ini, baju bos Suo jadi kotor. Sekarang hak pengembangan pasti hilang. Ini bukan salahku. Sebelum aku masuk, Bos Suo sudah tidak benar memberi hak tunggalan. Dasar anak setan. Aku pukul kau, Bang. Urusan seperti ini tidak perlu kau turun tangan. Sudah lama aku ingin memukul mereka. Pukul sampai babak belur. Serikin padaku. Pukul. Kau. Mengganggu anak kecil, itu bukan keahlian. Kalau berani, hadapi aku. Tenang, kalian berdua tidak akan luput. Enak banget. Bos Suo, kenapa kau keluar? Bos Suo, ini. Hidangan itu namanya apa? Aku belum pernah makan yang seenak ini. Bos Suo, hidangan itu. Namanya udang pedas, buatan guruku. Benar, sepertinya orang pertama di dunia yang menciptakan hidangan ini. Seberharganya. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai koki. Maaf Bos Zuo. Aku tidak berniat menjadi koki. Aku akan memberimu alasan yang tidak bisa kau tolak. Bagaimana dengan 50 juta sebulan? 50 juta? Tidak mungkin. Atas dasar apa anak ini dapat 50 juta? Urusan apa? Ini urusan Bos Suo. Diam kau. Guru, cepat terima tawarannya. 50 juta sebulan. Bisa beli rumah di kota. Sungguh maaf Bos Zuo. Aku punya rencana sendiri. Cari orang lain saja. Kalau begitu, bisakah kau memberitahu namamu? Namaku Liu Shu. Liu Shu, bagus. Kau sudah berhasil. Menarik perhatianku. Ini kartu namaku. Jika berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Hari ini aku sangat puas dengan makanannya. Proyek Grup Suo akan memprioritaskan pengembangan desa kalian. Terima kasih, Bos Suo. Kamu seharusnya tidak berterima kasih padaku. Kalian seharusnya berterima kasih pada Liu Shu. Terima kasih, Kak Shu. Wah, cukup kuat ya, Shifu. Kamu menggelanji jalan Bos Shua. Maaf, Bos Zuo. Hati-hati di jalan, Bos Suo. Kakak, sekarang bisa panggil tim penegak hukum kan? Dipukul lagi, tim penegak hukum, cuma tahu tim penegak hukum. Kak Shu adalah penyelamat seluruh desa kita. Cepat berterima kasih pada Kak Shu, Kamu sebelumnya belum pernah bertemu Bos Suo. Bagaimana kamu tahu makanan favoritnya? Tentu saja tanya Master Emma. Kamu. Gak ngobrol lagi, kami masih harus menangkap udang kecil. Ayo pergi, Yume, ayo pergi. Kak Shu, terima kasih Kak Shu. Kak Shu hati-hati di jalan. Dah, Master Emma lagi. Kak jangan marah, beberapa hari ini aku dan Hupeng sudah bertanya di kota, ketemu Master Emma ini. Benarkah? Masa sih bohong? Master Emma sudah setuju bantu kita, bagus sekali.
Liu Shu, aku akan ambil sandaranmu. Aku lihat kamu bisa sombong sampai kapan, ayo pergi. Paman Zhao Tian. Anak nakal, bukannya bantu bersihkan kolam ikanku? Sekarang kolamnya masih penuh udang kecil. Paman Zhao Tian, aku mau bicara sesuatu. Udang kecil ini kita bersihkan nanti saja. Lalu kolam ikanku bagaimana? Jangan buru-buru, lagi pula kamu belum bisa. Memelihara ikan, lebih baik kamu sewa padaku. Aku bayar 5.000 sebulan. Uang ini bisa kamu pakai untuk biaya rawat Tante Yang. Kalau begitu, karena uangnya, aku pinjamkan dulu padamu. Kamu harus merawat kolamnya dengan baik. Kalau ada masalah, aku tanya kamu. Kenapa Kak Shu datang? Xiao Fang. Dia bayar 5.000, sewa kolam ayah kita sebulan. Entah dia punya rencana apa lagi. Baik, kita sepakat. Yumeng, ayo pergi. Baiklah, Kok bisa cewek itu sih? baru kenal dia ya? Pasti dia lagi cari cewek lagi. Ayo pergi. Kak Shu. Cewek kecil ini. Lupa ya? Dia adiknya Eugene. Tapi tenang aja, dia orang baik. Iya, aku juga muridnya Kak Liu Shu. Murid? Jangan dengerin dia ngawur, dia cuma bantu-bantu aja. Xiao Fang, aku nemu peluang bisnis baru. Bentar lagi bisa dapat untung gede, nggak bisa cerita sekarang. Aku masih harus kerja. Yumeng, ayo kita pergi. Ayo Dara. Xiao Fang, kamu mikirin apa sih? Liu Shu kan orangnya hebat. Pasti ada cewek yang suka sama dia dong. Lobster pedas, jangan sampai kelewatan. 1 yuan 1 ekor. Siapa cepat dia dapat. Aku mau 10 ekor. Jangan berebut, semua dapat kok. Kasih aku. Antri satu-satu, antri dong. Jangan dorong-dorong. Lobster jelek aja bisa dijual, beneran dapat rezeki nomplok nih. Kak Hu, jangan khawatir, Liu Shu bisa cari uang. Ini semua berkat saran Master MA, Hu Peng. Sudah pergi jemput Master MA. Keko, aku bawa Master Ma. Kak Hu bagus banget, ayo cepat pergi Kak Hu. Ini dia Master MA, wah Master MA. Sudah lama dengar nama Master, saya, tunggu sebentar. Biar saya hitung dulu. Nama Mo Wong Eru. Luar biasa. Memang Master MA, nama Kak Hu kan? Bukannya kita yang kasih tahu, sudah jangan banyak tanya. Master MA punya rencana sendiri. Master MA, Anda memilih membantu saya, benar-benar bijaksana. Liu Shu yang culun itu, nggak layak dapat perhatian Anda, itu. Bisa bantu saya cari cara buat menjatuhkan dia? Hinija. Saya ngerti. Sini Anda senyum. Nah. Seperti kata pepatah, semangat menggebu-gebu, menguasai dunia. Ini puisi Siang Yu sang penguasa. Maksud Master MA, kita harus berani mengambil risiko. Jadi maksudmu, aku harus membeli kolam udang kecilnya? Putusin sumber penghasilannya, betul. Dengan Master MA, Liu Shu. Lihat aja berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Wah, udang kecil hari ini laris manis. Untung bersih 1.560, besok harus siapin lebih banyak. Shifu Guat. Kolam ikannya ada masalah. Apa? Cari lagi di sana. Jangan tinggalin satu pun buat dia. Ngapain? Ini udangku. Minggir sana. Yudangmo, di kolam ikanku semuanya milikku. Kolam ikanku? Ini jelas-jelas kolam ikan Paman Zhao Tian. Betul. Aku yang beli, sekarang kolam ini milikku. Paman Zhao Tian, ini bagaimana ceritanya? Kolam ini kan kamu sewa ke aku. Kolam ikanku sendiri, mau ku jual ke siapa ya terserah aku. Zhao Tian, kamu masih punya kesahan nggak sih? Kolam ini kan sudah kubayar. Lengkap 5.000 yuan sewanya. Udah cukup buat beli kolam ini. Kamu sampai bikin Ibu Xiaofang masuk rumah sakit. Uangnya harus kamu bayar. Tunggu, jangan pergi. Mau kemana? Sertifikat tanah ada di aku. Daripada minta ke dia, mending minta ke aku. Begini, aku kasih 2 pilihan. Entah bayar 100.000 yuan, atau merangkap di tanah sambil menggendongku 1 putaran. Buat kamu senang, nanti kolam ini aku sewakan ke kamu. Kamu cuma pengen aku nggak bisa jual udang kecil, kan? Jangan kira aku cuma punya satu jalan ini. Jangan keras kepala. Kalaupun kamu punya jalan lain, coba satu.
Aku blokir satu. Cuma modal pinjaman 10.000 yuan dari pamanku. Mau melawan aku? Kasih tahu dia. Tabungan kahu berapa banyak? Tabungan kahu aja lebih dari 500.000. Ditukar koun bisa menghancurkanmu. Yumeng, Kita masih punya berapa? Shifu, kita cuma sisa 5.000. WKWKWK, 5.000 yuan mau melawan 500. 000 ku? Mending jadi anjingku, nanti ku kasih tulang. 5.000 yuan cukup. Percaya nggak? Cuma dengan uang segini, aku bisa bikin kamu bangkrut. Jangan sok jagoan deh. Kalau lewat kesempatan ini, nanti jadi anjing pun aku nggak izinin. Ayo Yumeng. Humph, Kahu, jangan-jangan Liu Shu dapat keberuntungan lagi? Takutin Pak Kun Kun. Sekarang Master Emma itu orang kita. Tanpa Master Emma, dia cuma orang jenius. Nanti pas dia mengemis di jalan, kita harus datang setiap hari buat cium dia beberapa kali, iya. WKWKWK, lanjut tangkap lobster. Shifu, apa benar kita emang nggak bisa? Nggak pengepain uang Arrow? Meskipun saham kita sebentar lagi bisa untung dikit. Tapi kalau nggak ngasih pelajaran ke Wang Erhu, gue emang jadi kesel banget. Buat ngasih pelajaran ke Wang Erhu, harus serang dari kelemahannya. Dan yang paling ditakutin Wang Erhu, itu kakaknya, Wang Dahu. Kelemahan terbesar Wang Dahu itu serakah. Iya bener, waktu dulu. Kita bantu Wang Dahu dapetin hak pengembangannya. Dia hampir aja nyungsep ke kita. Jadi, kita harus cari peluang buat cuan. Buat ikat Wang Dahu. Nah, peluangnya itu susah dicari. Ah, duduk di sini juga nggak ketemu-ketemu. Mending kita jalan-jalan ke taman pesisir aja. Taman Pesisir Apen? Itu loh yang di pinggir pantai. Bentar. Taman pesisir sekarang belum dikembangkan. Gue bakalan kaya. Cepat, bawa duit, ikut gue ke rumah kepala desa. Apen? Ayo, Oh oke, datang. Lihat nih, gimana kalau gini? kepala desa. Wang Zai, mau nggak? Kepala desa, gue mau ambil alih pelabuhan tua di ujung barat desa itu. Ambil alih pelabuhan tua? Oke. Lu tunggu ja. Shu, tanah sana nggak bisa buat nanam bahan makanan. Nggak bisa buat ternakan, ikan gratis aja ada mau. Buat apa lu ambil? Iya nih, mending duitnya buat buka warung kecil. Diem. Tanah itu nggak sejelek yang mereka bilang kok. Inggih, lihat lu udah bantu desa kita dapetin hak pengembangan. Gue ambil 5.000 aja. 5.000? Yumeng, Cepat keluarin duit. beli tanah jelek 5.000 rupiah? Nggak ngerti deh Shifu mikirnya gimana, kepala desa. Kamu benar-benar menipu orangnya. Pelabuhan jelek itu mana mungkin harganya 5.000 yuan. Tutup mulut kau kamu itu, hah? Liu Shu itu orang yang disukai bos Suo. Keputusannya perlu kamu ikut campur? Tidak apa, aku punya rencanaku sendiri. Baik. Kalian lanjutkan, aku duluan pergi. Hati-hati ya Xiao Shu. Susah payah ketemu orang bodoh yang mudah ditipu. Hampir saja kalian berdua merusak semuanya. Kapan bisa makan lobster pedas lagi ya? Masakan enak seperti ini, kalau bisa makan seumur hidup enak banget. Bos Soja. Bos Suo, Anda memanggil saya? Oh ayah, beberapa hari lalu para pemegang saham berdiskusi tentang lokasi pengembangan proyek pesisir. Bagaimana hasilnya? Beberapa pemegang saham berdiskusi. Akhirnya lokasi pengembangan kita dipilih di pelabuhan jelek di sebelah timur desa nelayan itu. Kamu saya upkan. Kontrak akuisisi senilai 1 juta yuan. Dan juga, bantu aku ke desa. Cari orang bernama Liu Shu dan tanya. Suruh dia buatkan aku masakan, harganya terserah dia. Bos Suo, Anda lihat. Pemilik pelabuhan ini sepertinya adalah Liu Shu. Benarkah? Aku lihat. Kita sudah menyelidikinya. Dia baru saja membeli pelabuhan itu 2 hari terakhir, sepertinya. Sudah tahunya kita sebelumnya. Dia punya kemampuan seperti itu ya. Tidak hanya itu, kami dengar dia berinvestasi di pasar saham secara anonim. Saham apapun yang dia incar, harganya langsung melambung tinggi. Para investor saham memanggilnya Dewa Saham. Dewa Saham yang hebat. Pantas dia bilang punya rencananya sendiri. Ternyata dia seorang dalang yang menyimpan kemampuannya. Pergi. Siapkan hadiah dan mobil, aku akan menemui Liu Shu sendiri. Baik. Aduh. Ah. Kenapa kamu di tempat tidurku? Aduh, Shifu, lantainya terlalu dingin. Lebih hangat di dekat Shifu, hehehe. Liu Shu, buka pintu. Siapa yang mengetuk pintu pagi-pagi begini? Ayo keluar lihat. Baik, Siapa? tunggu aku Shifu. Liu Shu buka pintu. Buka pintu, cepat buka. Keluar. Liu Shu, Liu Shu. aku mau beli tanahmu, aku kasih 8.000. Jual saja pelabuhan jelek itu padaku, aku bayar 10.000. Jual padaku. Tunggu dulu, ada apa ini? Liu Shu, ternyata kamu benar. Grup Suo itu memang mau mengembangkan pelabuhan jelek itu. Aduh, jual saja padaku. Waktu itu kan kamu beli 5.000, kan? Aku bayar 2 kali lipat. Jual padaku, jual padaku. Tenang-tenang, aku memang butuh uang. Begini saja. Siapa yang nawar lebih tinggi, akan kuberikan padanya.
Jual padaku, aku bayar 3 kali lipat. Kepala desa dan Wang Erhu datang. Mereka berdua juga datang? Kita pasti nggak bisa menang. Ayo pergi, cepat pergi. Kalian mau apa? Kamu pikir aku mau apa? Baik-baik bicara, cepat minta maaf sama Shu. Maaf ya, Shu. Wah, ada masalah apa? Jangan-jangan ada masalah di rumah? Ah, Shu, di rumahku nggak ada masalah. Ini kan, beberapa hari lalu. Kamu kan beli pelabuhan jelek itu, aku pikir. Tanah jelek itu kan nggak ada yang mau, mending kamu. Kasih saja ke Erhuku, ya kan? Ah ya, Shu. Waktu itu kan kamu beli 5.000 kan? Sekarang aku bayar 10.000, iya. Shu, ini rokok Hua. Nggak usah, aku nggak merokok. Shu, di rumahku ada arak tua. Aku ambil sekarang. Sudahlah, jangan cari alasan. Jujur saja, 10.000. Jangan harap bisa beli tanah dariku. Shu, aku juga jujur padamu. Pelabuhan jelek itu memang mau dikembangkan. Tapi grup Suo itu nggak akan bayar banyak. Bisa jadi kamu malah rugi, iya kan Shu? 10.000 itu sudah banyak. Bohong, grup Zuo itu kaya raya. Biaya pengembangannya pasti 1 juta. Kalau nggak bisa, Shu, kamu saja yang kasih harga. Baik, pertama, kasih aku kolam ikannya. Nggak masalah, itu hal kecil. Untukmu, Shu. Dan juga, Ah, Shu, tanah ini waktu itu. Aku beli 20.000, ini masih kurang. tentu saja tidak cukup. Lalu kamu mau berapa? Tidak banyak tidak sedikit. 500.000. Apa? 500.000? Iya, aku juga nggak mau mempersulit kamu. Tabungan kamu kan cuma 500.000, pas semua berikan ke aku. Kamu gila uangnya? Shu, bukan maksudku ngomongin kamu. Dulu kamu beli tanah ini cuma 5.000. Ngapain minta 500.000? Hah? Aku tetap harga segini, nggak mau ya udah. Kamu ini tunggu dulu. Aku mau diskusi dulu sama kakakku. Kak, pelabuhan jelek itu sebenarnya harganya berapa sih? Udah kubilangkan, 1 juta pelan-pelan. Itu baru biaya pembongkaran, belum bagi hasil nanti. Belum tentu dapat berapa, makanya kita harus rebut tanah itu. Paham? Paham. Shu, 500.000 emang agak kebanyakan. Kasih aku muka, 50.000 gimana? 50.000. Berani-beraninya minta muka, tanah jelek begini. Dulu kamu jual ke aku 5.000. Sekarang aku minta 500.000 kenapa? Kamu ini, udahlah. 500.000 ini, aku yang bayar. Shu, jangan naikin harga lagi ya. Nggak masalah. WK, dasar bodoh, ketipu kan? WK. Kok bisa ganti muka lebih cepat dari balik halaman buku sih? Tadi kan masih panggil Shu kakak-kakak. Kamu ngerti apa? Ini namanya pakai kaos kaki dulu baru sepatu. Jadi cucu dulu baru jadi kakek. Kamu tahu nggak pelabuhan jelek itu harganya berapa? Paling nggak 1 juta, kamu cuma nawar 500.000. Dasar orang miskin yang nggak pernah lihat uang. Udah ku bilang tadi, aku minta 500.000. Karena kamu cuma punya 500.000. Sekarang kamu nggak punya uang sepeser pun. Kalau grup Zuo berubah pikiran, kamu bisa jadi pengemis. Jangan cari-cari alasan, bodoh ya tetap bodoh. Bos Zuo udah keluarkan pengumuman. Masa bisa ganti tempat? Aku punya kartu nama bos Zuo. Kira-kira dia mau dengar saran aku ganti tempat nggak ya? Kak, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Bos Zuo mungkin udah lupa sama dia. Kita berdua nggak usah pedulin dia, hari ini hari keberuntungan kita. Ayo kak, aku traktir makan, ayo minum, dasar miskin. Guru, kamu sudah merebut kembali kolam ikan. Apakah kita bisa lanjut jual lobster kecil? Jangan buru-buru. Sekarang guru sudah Yukian. Beberapa hari lagi seharusnya. Ulang tahun ke-60 Zhaotian. Siapkan hadiah untukku. Guru, jangan-jangan kamu mau memberi selamat ulang tahun ke orang tua itu? Tentu saja tidak. Tujuan aku datang kali ini adalah melamar. Makan. Selamat. Paman Zhaotian. Wah Erhu. Semoga panjang umur. Wah baik. Paman Zhaotian, untung kamu punya pandangan jauh. Menjual kolam ikan padaku. Kalau tidak, Liu Shu si penjahat itu, begitu dapat kesempatan. Mungkin hari ini akan datang membuat keributan lagi. Pasti. Aku sudah lama tidak suka padanya. Dekatnya, beberapa hari ini dia terus mengganggu Xiaofang kami. Nanti, Erhu, tolong awasi dia. Jauhkan dia dari Xiaofangku. Tunang saja, Paman Zhaotian. Serkin Pedakyo. Baiklah. Paman Tian, ini rokok Huazi. Wah. Lihat, hadiah kecil tidak berarti. Kamu terlalu baik. Cepat duduk.
Jangan-jangan kamu menunggu Liu Shu si ganteng lagi? Kamu tidak punya harga diri apa? Dia sudah membuat ibu masuk rumah sakit. Biaya pengobatannya belum dibayar. Kakak Shu sudah memberi kita 5.000. Itu uang sewa kolam ikan kita. Itu sudah seharusnya dia beri. Kamu jangan bermimpi. Hari ini ulang tahun ayah. Aku tidak percaya dia berani datang membuat keributan. Xiao Fang, aku datang mencarimu. Liu Shu, kamu si ganteng, mau membuat masalah lagi? Siapa bilang aku datang untuk membuat masalah? Aku datang hari ini untuk urusan serius. Kamu yang tidak jelas setiap hari, bisa punya urusan serius apa? Lagi pula, mana ada orang datang memberi selamat tanpa bawa hadiah? Kamu datang minta-minta, ya? Datang pas pesta ulang tahun baru mulai. Takut tidak kebagian makanan hangat, ya? Aku datang tanpa bawa apa-apa karena hadiahku terlalu besar. Takut kalian semua kaget. Bualan saja. Kamu si ganteng bisa memberi hadiah apa? Biar Paman Zhao Tian lihat dunia. Ada apa aja? Liu Shu siapkan hadiah, mobil Santana 1. TV warna 29 inci 1, telepon genggam 1. Aduh, lihat nih, ya ampun. Satu barang aja harganya puluhan ribu. Liu Shu ini benar-benar memperlakukan Zhao Tian seperti ayah kandung, betul. Satu mobil Santana 200 ribu. Seumur hidup bertani, gak bakal dapat uang segitu. Ngomong apa sih? Diam deh. Pura-pura apa? Kalau bukan aku kasih kamu sedikit uang. Kamu bisa pamer di sini, habiskan aja tuh. Aku lihat uangnya habis. Kamu mau gimana, Shu? Kata orang tua, lebih baik selesaikan permusuhan. Berkat niat baikmu hari ini, aku Lao Shao memutuskan. Masa lalu kita lupakan, oke? Ayah. Xiao Fang cepat. Suruh Liu Shu duduk. Kak Shu, duduk di sampingku ya. Wah, dua anak ini baik banget. Wah, ini banget. Paman Zhao Tian, aku gak bilang hadiah ini. Untuk ulang tahunmu. Kalau bukan hadiah ulang tahun, apaan dong? Hadiah ini adalah mas kawin untuk Xiao Fang. Hari ini aku datang untuk melamar. Kak Shu, kamu. Xiao Fang. Aku tahu waktu kecil kamu yang selamatkan aku balas budi. Liu Shu, kamu minggir sana. Kakak, Diam, aku tahu kamu datang hari ini pasti ada niat jahat. Kemarin bikin aku keguguran, sekarang mau jahatin adikku. Kamu masih manusia gak sih? Itu kan salahmu sendiri, nyalahin orang lain. Kamu. Kalau bukan aku salah mengenal orang yang menolong. Masih ada urusan sama kamu? Liu Shu, kemarin kamu rusak pernikahan. Aku gak marah, sekarang kamu di depan. Banyak tetangga, rusak pesta ulang tahunku. Kayaknya kamu sengaja cari masalah dengan keluarga Shao, ya? Liu Shu ini pasti sakit jiwa. Perbuatannya makin gak masuk akal. Bisa-bisa besok pakai golok buat traktir kita. Cepat suruh kepala desa usir dia dari sini. Lihatlah Xiao Fang itu juga. Kelihatannya gadis yang polos. Siapa tahu di balik layar seberapa cantiknya. Kemarin menggoda kakak ipar, hari ini menggoda anak orang kaya. Kudengar setiap hari ada pria masuk ke kamarnya. Kalian ngomong apa sih? Liu Shu, lihatlah. Kau sudah menghancurkan nama baik Xiao Fang. Aku sarankan kau. Cepat-cepat sujud minta maaf ke keluarga Shao. Kembalikan nama baik Xiao Fang. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Jelas-jelas ini fitnah dari para tukang gosip. Mengapa guruku harus minta maaf padanya? Siapa yang kau sebut tukang gosip? Kau itu. Liu Shu sendiri berbuat tidak pantas. Masa tidak boleh dikomentari? Benar. Orang macam apa ini? Kau. Baiklah. Anjing kampung, cepat pergi. Hari ini selama aku di sini, tidak ada yang boleh menyentuh Liu Shu sedikit pun. Paman, kenapa kau datang? Siapa yang kau sebut anjing kampung? Ajiu. Liu Shu adalah penyelamat nyawaku. Berani melawannya? Tidak mau hidup? Aduh, lepaskan dulu paman. Aku beritahu kalian. Liu Shu menyelamatkan nyawaku beberapa hari lalu. Siapa yang berani melawannya, berarti tidak memberi. Wang Youqian Meka. Kak Wang, kau kan orang penting di desa ini. Tidak boleh membantu Liu Shu menindas orang lain kan? Mana ada menindas? Mereka saling mencintai. Datang melamar kenapa? Xiao Fang, kemari. Liu Shu datang melamar, hal ini kau tahu tidak? tidak tahu, tapi. Sudah. Kak Wang, kau dengarkan. Xiao Fang ini jelas-jelas tidak tahu apa-apa. Liu Shu ini jelas cari masalah. Meskipun cari masalah, itu juga rezeki Xiao Fangmu. Masih ada yang tidak terima? Aku hancurkan rumahnya. Kamu ini, Liu Shu, lancarkan. Hari ini aku lihat siapa yang berani melawanmu. Tunggu. Hari ini aku sengaja mau melawan Liu Shu. Mau dipukul ya? Paman, pikirkan baik-baik. Yang menyelamatkan nyawamu sebenarnya, Liu Shu atau Master Emma? Liu Shu dan Master Emma adalah hubungan guru murid. Sudah lama bukan? Sekarang Master Emma adalah guruku. Apa-apaan ini?
Lucio, tidakkah kamu menyadari? Belakangan ini sulit menghubungi Master MA? Jujur saja, aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk merekrut Master MA. Dia juga berjanji padaku, tidak akan mengajarkanmu apapun lagi. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Master Emma itu karanganku sendiri. Wang Erhu mungkin bertemu penipu. Haha. Sungguh layak. Erhu, itu Master MA yang sangat sakti. Kau berani mengada-adakan tentangnya, tidak takut mati? Siapa yang berbohong? Hu Peng dan Gou Yu sudah pergi menjemput Master MA. Dia sedang dalam perjalanan. Nanti lihat dia membantu siapa. Shiu, cepat hubungi Master MA. Ah. Hubungi Master Emma. Iya, Liu Shu, beraninya kamu di depan semua orang. Hubungi Master Ma. Jujur saja, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Master MA adalah aku. Aku bersaksi, kemampuan guruku adalah miliknya sendiri. Tidak perlu bergantung pada master apapun. Shu, perkataanmu terlalu keterlaluan. Jujur saja pada paman. Apakah Master Ma meninggalkanmu? Paman Yukian, aku berkata jujur. Sebelumnya, kemampuanku terlalu aneh. Jadi aku mengarang cerita tentang Master MA. Mungkin orang yang dicari Wang Erhu adalah penipu yang mengaku aku. Siapa yang bilang aku penipu? Siapa ini? Benar-benar Master MA? Master Ma? Itu dia, yang sangat terkenal, Master MA. Semua perhatikan baik-baik. Ini adalah Master MA yang asli. Jangan dengarkan Liu Shu. Liu Shu, lihat gurumu sendiri. Tidakkah kau bersujud? Percayalah, dia benar-benar penipu. Aku menyarankanmu. Cepat usir dia, nanti malah malu besar. Liu Shu, ini adalah gurumu yang mengajarkanmu. Tanpa dia, hari ini kau masih mengemis. Bagaimana bisa? Setelah kaya, kau tidak mengakui gurumu? Pengkhianat. Sungguh malang bagi perguruanku. Lihatlah dirimu. Membuat Master MA sangat kecewa. Percayalah, dia hanya perlu menggerakkan jari, kau akan terkena petir. Nanti, lihat siapa yang berani melindunginya, akan hancur bersama. Liu Shu, andai aku tahu kau seperti ini, aku tidak seharusnya meminjamkan uang padamu. Cepat sujud dan minta maaf pada Master MA. Paman Yukian, jangan lupa. Waktu itu penyakit parahmu sembuh berkat aku. Iya, kalau bukan karena peringatan baik guruku. Sekarang kamu sudah dikubur. Apa yang kamu sembuhkan? Itu kan karena pusaka Master MA. Apa hubungannya dengan kamu si anjing kampung? Dengarja, kalau hari ini tidak minta maaf ke Master MA, meski harus bangkrut, aku akan usir kamu dari desa. Nanti kamu sampai makan pun tidak bisa. Baiklah, Wang Yukian. Hari ini aku baru tahu wajah aslimu. Hari ini aku akan tunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Kalau dia benar-benar Master MA, seharusnya pusaka ini mau mendengarkannya. Suruh Master MA memanggilnya. Lihat apakah pusaka ini akan menjawab. Master MA, anak ini terlalu sombong. Cepat ambil kembali pusakanya, tundukkan kesombongannya. Itu kan cuma genting, mana mungkin bisa bicara. Anak ini pasti menipuku, aku tidak boleh tertipu. Sepengetahuanku, pusakaku ini tidak bisa bicara. Siapapun yang memanggilnya, tidak akan dijawab. Percaya tidak, kalau aku panggil, dia akan menjawab. Kamu hilajah, Master Ma. Masih tidak tahu fungsi pusakamu sendiri? Benda ini tidak mungkin menjawabmu. Mau bertaruh? Taruh saja. Jangan bertaruh. Kita tidak pernah menang taruhan dengannya. Pergi sana. Hari ini ada Master MA yang mendukungku. Aku takut dia. Sebentar lagi tidak bisa tertawa. Kita bertaruh tanah pelabuhan itu. Kalau kamu kalah, kembalikan 500.000 itu. Utuh padaku, plus utangmu yang 10.000. Sekarang dengan bunganya, sudah jadi 100.000. Kalau kamu kalah, tidak boleh kurang sedikit pun. Baik, kalau aku menang. Aku tidak hanya mau sertifikat anak pelabuhan itu. Tapi juga kalian berdua paman keponakan harus minta maaf dengan hormat. Tidak masalah. Guru, kamu yakin? Benda ini bisa bicara? Tenang saja. Hei Siri. Jah, Bicara. Pusaka itu benar-benar bicara. Ini ajaib banget. Ini, Master MA, kenapa pusakanya menjawab? Bukannya kamu bilang tidak bisa bicara? Aku mana tahu genting bisa bicara. Ini tidak masuk akal. Jangan-jangan Master MA ini penipu? Tidak mungkin. Ini Master MA yang kubayar mahal. Kamu pasti penipu, kan? Aku bukan penipu. Ini suara perut, pasti ulah Liu Shu si brengsek ini. Pakai suara perut buat nipu orang-orang. Jangan percaya. Oh, ternyata suara perut. Nyerk ayah. Pantas saja suara perut. Nah, sekarang masuk akal. Emang Master MA yang jago. Langsung ketahuan triknya. Wah Master, imajinasimu lumayan kreatif ya. Katanya ini suara perut, ya? Sini pegang. Kamu na pain? Hei Siri. Jah, Jia berbicara. Beneran bisa ngomong. Nah, sekarang percayakan? Tadi bilang suara perut.
Kok sekarang berubah? Aku juga nggak tahu. Aku sarankan beberapa orang, mending ngaku aja. Nanti kena petir lo. Maaf, Master. Aku cuma pura-pura jadi kamu. Aku salah. Maafin aku. Apa katamu? Master Ma Jiangang berkata. Mana mungkin kamu palsu? Aku beneran palsu. Aku cuma tukang pijat di pemandian. Bukan Master Emma? Dasar penipu berani-beraninya nipu aku. Aku nggak nipu. Nama asliku Emma Dashi. Marga Emma nama Dashi. Aku pukul kamu. Jangan lari. Mau kemana? Kembalikan dulu pelabuhanku. Liu Shu si licik. Jangan-jangan kamu konspirasi sama si penipu itu buat ngerjain aku? Time Camel. Master Liu, ini cuma salah paham. Ini semua ulah Wang Erhu yang nipu aku. Nanti aku yang urus dia. Wang Youqian. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Aku hitung dulu. Waduh, kamu kena penyakit parah nih. Wah, Master Liu, jangan nakut-nakutin aku. Penyakit apa ini? Tolong selamatkan aku. Kali ini aku nggak akan nolongin kamu. Cepat pergi ke rumah sakit. Hilaron Kalian. Jangan, aku nggak terlibat. Ini semua perintah Wang Erhu. Ayah Benair. Liu Shu Yonggon Shokyogo. Trik tipun itu nggak ada gunanya. Denggeja. Yukian yang punya skill. Sertifikat tanah. Mati pun aku nggak akan kasih. Nanti kalau aku jadi orang terkaya di desa nelayan, kamu bisa bersihin sepatuku. Aku juga nggak harap orang sepertimu bisa tepati janji. Dengar ya, siapa yang berani ganggu aku, bakal kualahkan. Xiao Fang. Liu Shu, aku tahu kamu hebat. Tapi aku sarankan kamu, tidak jangan terlalu menghabiskan waktu untuk Xiao Fang. Jangan buang-buang waktu, dia tidak mungkin menerimamu. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua tidak setuju? Sekarang bukan zaman dulu, tidak ada lagi pernikahan paksa. Kalian tidak bisa menentukan. Bukan karena itu. Xiao Fang, kamu sendiri yang bilang padanya. Kakak Shu, aku memang tidak bisa menerimamu. Kenapa? Karena aku akan bertunangan dengan Eugene. Eugene? Kenapa kamu bertunangan dengannya? Ibu segera operasi. Uang keluarga kita pasti tidak cukup. Sekarang hanya Eugene yang bisa membayar. Aku tidak punya pilihan. Xiao Fang, aku sekarang punya uang, aku bisa membantumu. Cepat batalkan pertunangan dengan Eugene. Sekarang mau membatalkan pertunangan? Sudah terlambat, Tuan Yu. Tuan Yu, kamu datang tepat waktu. Liu Shu lagi mengganggu Xiao Fang. Tuan Yu, cepat bawa Xiao Fang pergi. Lingtung Zijia, putus Karapenia. Paman Sao Tian, tenang saja. Aku datang hari ini untuk membawa Xiao Fang pulang dengan resmi. Wah, bukankah ini pecundang guruku? Berani-beraninya kamu datang ke sini? Apa kamu sudah tidak sakit lagi di bawah? Pejingin pengkhianat. Tunggu saja. Aku akan segera mendapat banyak uang. Nanti, ayah pasti akan menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Kamu tunggu saja diusir dari keluarga. Kamu kelihatan sangat percaya diri. Jangan-jangan sudah berguru pada orang hebat? Hah, tebakanmu cukup tepat. Aku beritahu. Sekarang aku adalah murid langsung Dewa Saham. Jampun. Tuan Yu, kamu sekarang murid Dewa Saham? Apa itu? Dewa Saham? Paman Sao Tian, kamu tidak tahu. Dewa Saham adalah tokoh terkenal di dunia saham. Baru-baru ini, saham yang dia incar bisa melambung tinggi. Tuan Yu benar-benar jadi muridnya? Menjadi jutawan hanya dalam hitungan menit. Sangat hebat. Apa yang kalian bicarakan tentang saham bisa menghasilkan banyak uang? Tidak percaya? Telepon saja sendiri. Ke Bursa Efek, tanya berapa uang yang aku dapat. Aku percaya. Keluarga Lau Shao beruntung punya menantu sehebat kamu. Itu kehormatan bagi keluarga Lau Shao. Guru, bukankah dewa saham yang mereka bicarakan itu kamu? Tenang saja, biar aku yang urus dia. Paman Zhao Tian, aku tetap menyarankan. Kamu menelepon dan bertanya. Apa maksudmu? Maksudku, lebih baik cek dari sekarang. Daripada nanti celana dalam pun habis. Apa kamu tidak dengar apa yang aku katakan? Saham yang aku beli kali ini, semua direkomendasikan langsung oleh Dewa Saham. Kamu meragukan kemampuan Dewa Saham? Tapi meragukan kemampuanmu, orang jenius sepertimu. Guru sehebat apapun, tetap tidak bisa bikin kamu untung. Lebih baik kamu menelepon dan bertanya. Liu Shu, kamu cari mati? Dengan kemampuan Dewa Saham. Jangan bilang Yu, bahkan seekor anjing. Kalau diberi petunjuk Dewa Saham, pasti bisa untung. Kamu bilang Yu tidak lebih baik dari anjing? Tunggu saja. Aku akan panggil orang untuk menghabisi kamu. Tunggu, Shu, jangan nekat. Eugene punya kekuatan besar, dan dia punya guru hebat. Kalau dia benar-benar menyakitimu, aku akan menyesal seumur hidup. Xiao Fang, tenang, aku yakin bisa. Yu, kamu cuma omong doang,
Nggak ada aksi. Jangan-jangan, rekeningmu kosong, nggak bisa bayar orang? Mau aku pinjamin? Benar-benar nggak kapok sampai dapat masalah. Baik, aku akan buktikan. Halo, Bursa Efek? Keluarkan semua uang di rekeningku. Antarkan ke desa nelayan dalam 1 jam. Apa? Maksudmu apa? Apa uangnya terlalu banyak? Nggak bisa dikirim sekaligus? Kenapa ini? Kenapa? Semua uangku habis. Nggak mungkin. Aku berguru pada Dewa Saham. Nggak mungkin. Aku akan telepon dia dan tanya. Ini nggak mungkin. Aku telepon Dewa Saham. Kenapa alatmu yang berbunyi? Karena, aku adalah Dewa Saham. Nggak mungkin. Dasar anak boros. Kenapa uang yang kuberikan habis semua? Oh ya, Dengar Kim Pendula Sangku. ini semua karena Liu Shu. Dia memanipulasiku dengan alatnya. Semua karena dia. Kamu ngomong apa sih? Kenapa aku punya anak jenius sepertimu? Posisi pewaris keluarga Yu, kamu jangan harap lagi. Aku akan berikan pada adikmu, Yu Meng. Oh ya, Yu, apa itu telepon dari bos Yu? Dia ingin kamu segera menikahi Xiao Fang. Cepat bawa pulang. Nggak mungkin. Liu Shu nggak mungkin Dewa Saham. Yang dia pegang itu benda pusaka. Mana mungkin benda pusaka bisa terima telepon? Posisi kepala keluarga adalah milikku, Tuan Yu. Tuan Yu. Terima kasih, Shifu. Akhirnya aku jadi penerus keluarga Yu. Tak usah berterima kasih, ini kewajiban Shifu. Gadis itu mewarisi bisnis Raja Seafood. Kalau Kak Shu bersamanya, masa depannya pasti lebih cerah. Liu Shu, ternyata kamu adalah Dewa Saham yang legendaris itu. Bukannya kamu suka sama Xiao Fang kami? Hah, aku setuju. Bagus sekali. Xiao Fang, maukah kau menikah denganku? Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu. Xiao Fang, apa katamu? Aku tidak ingin menikah denganmu. Xiao Fang, kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu selalu menyebut-nyebut Liu Shu? Sekarang dia kaya, kamu langsung berubah. Sampai segitunya tidak mau lihat keluarga kita bahagia? Nona Zhao, Shifuku sampai seperti ini karena kamu. Mana bisa seenaknya berubah sikap? Aku hanya ingin Kak Shu bahagia. Dia tidak akan bahagia bersamaku. Ini bisa disalahkan ke Xiao Fang? Ini karena sifat Liu Shu yang buruk. Pertama tidak punya kemampuan, sampai tunangannya. Lalu membuat mertua masuk rumah sakit, dan tidak mau bayar. Kalau aku Xiao Fang, sudah lama tidak peduli padanya. Xiao Fang, benarkah kamu berpikir seperti itu? Ya. Aku memang berpikir seperti itu. Nona Zhao, Kemu. Baiklah. Kalau memang begitu pikiranmu, mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hadiah-hadiah di depan pintu. Anggap saja sebagai balas budi atas pertolonganmu. Hahaha, Liu Shu. Uang yang kamu dapat cuma dari keberuntungan, apa gunanya? Wanita yang kamu cintai tetap memandang rendahmu, kamu tetap seorang jenius yang gagal. Seumur hidup, tidak akan ada wanita yang mau padamu. Siapa bilang? Aku mau sama Liu Shu. Liu Shu, aku mau menikah denganmu. Bos Juo, Anda datang untuk tanda kontrak kan? Tidak masalah. Sertifikat tanah sudah kubawa. Kamu ini siapa sih? Aku pemilik pelabuhan ini. Bukannya Bapak datang untuk tanda kontrak? Apa? Pemilik pelabuhan? Bukan Liu Shu? Liu Shu sudah jual sertifikat tanah ke aku, sekarang akulah. Kalau gitu, proyek pelabuhan dibatalkan. Cari tempat lain aja. Siap, Bos Jo. Bos Juo, Sheliu harta kekayaanku. Sudah kubelikan pelabuhan ini, jangan bercanda seperti ini. Bapak bilang batal ya batal. Aku gimana dong? Uzih Jia. Jangan ganggu Bos Zuo lagi, dia lagi mau nembak. Bos Juo, tolong pergi lagi, Bos Zuo. Bos Zuo, hancur. Aku sudah kehilangan segalanya. Bos Zuo, Bapak serius? Nembak aku? Tentu. Aku suka kemampuan masak dan bakatmu. Aku rela jadikan seluruh grup Zuo sebagai mahar. Dan mengajakmu jadi suamiku. Kamu setuju? Itu. Bos Jo, Bapak salah orang, lobster itu masakanku. Skill masak Shifu payah banget, kalau Bapak nikah sama dia. Bapak pasti nyesel. Yu Meng, ngomong apa sih? Lobster buatanku. Juga enak kok. Aduh Shifu, sudah, terus terang aja. Shifu, aku suka sama kamu, nikah sama aku ya. Asal kamu mau, kerajaan seafood keluarga kita nanti jadi milikmu. Nikah sama aku, kasih. Ini, Waduh, Shiu. Aku paling paham soal Xiao Fang. Dia pasti sengaja begitu karena nggak mau menghambatmu. Kalian kan sudah kenal sejak kecil, dia suka sama kamu. Cepatlah kalian menikah. Liu Shu, kamu pilih siapa? aku pilih.